Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanih. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati alaihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan memang tidak ada Tuhan selain Ia. Juga salawat dan taslim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bentuk terima kasih kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Malam ini melanjutkan dosa besar ke-82, masalah memisahkan hubungan seseorang dengan orang lain atau memutus hubungan antara seseorang dengan orang yang lain. Di dalam Islam kita dibolehkan untuk bergaul sama siapa saja, tetapi ada batasan di mana orang-orang yang tadi siapa saja yang boleh kita bergaul itu memang kriterianya adalah orang yang baik, yang tidak mengajak kita kepada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu orang kafir ataupun orang mukmin. Kalau ditanya bolehkah seorang muslim berteman dengan orang kafir, Nasrani, Yahudi, orang Hindu, Buddha, mungkin bahkan orang ateis, bolehkah dia berteman? Jawabannya boleh saja. Nabi SAW memiliki sahabat pendeta Yahudi di Madinah yang pernah beliau mengambil 20 sak kurma dari pendeta Yahudi tersebut, yang akhirnya membuat pendeta Yahudi tersebut masuk Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki adik yang belum masuk Islam sebelum pembebasan kota Mekah. Pada saat beliau menggunakan baju dari sutra dan Nabi SAW menegurnya, maka Umar bin Khattab pun mengirim untuk adiknya di Mekah, karena bagi orang kafir nggak ada hukum larangan laki-laki pakai sutra. Sa'ad bin As radhiyallahu anhu atau Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan dari kaum Khazraj, berteman dekat dengan Umayyah bin Khalaf, orang kafir, penyembah berhala di Mekah. Umayyah bin Khalaf nih bahkan terbunuh di perang Badar, tapi bersahabat dekat dengan Sa'ad bin Mu'adz. Bahkan setelah Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam pun dan sudah seluruh muslimin hijrah ke Madinah, Sa'ad bin Mu'adz masih mengunjungi temannya Umayyah bin Khalaf ke Mekah, dan itu tidak dilarang oleh Nabi SAW. Artinya dalam kehidupan sosial, dalam Islam dibolehkan kita berteman, bergaul, gitu kan, selama memang itu tidak merusak keyakinan atau hubungan kita dengan Allah SWT, atau bahasa lainnya membawa kita kepada kemaksiatan. Partner bisnis, tetangga, bahkan orang-orang yang masih punya hubungan darah atau rahim dengan kita dianjurkan untuk tetap melanjutkan hubungan dengan mereka. Orang tua masih dalam keadaan kafir, tetap kita dianjurkan berbakti selama tidak berbau maksiatan kepada Allah. Kerabat kita juga begitu. Makanya Islam adalah agama yang sempurna, karena memang Islam masuk ke semua lini kehidupan. Selama bukan melanggar hukum Allah SWT, dibolehkan orang Islam berbaur dengan orang-orang non-muslim. Menjaga hubungan yang sudah terjalin adalah sebuah perintah yang mutlak dalam agama. Bahkan mungkin teman-teman sudah tahu, kalau seandainya ada seseorang di antara kita yang orang tuanya meninggal, salah satu bentuk bakti dengan orang tua yang sudah meninggal adalah melanjutkan hubungan dengan teman-temannya orang tua, walaupun temannya itu orang kafir. Misal ayah anda meninggal, dulu ada sahabat dekatnya Nasrani. Salah satu bentuk bakti pada ayah kita adalah melanjutkan hubungan dengan orang tersebut. Artinya menghormatinya, mengunjunginya, memberikan dia hadiah. Siapa tahu bisa menjadi penyebab hidayah. Ibu juga begitu, teman-temannya sama. Berarti memang menjaga hubungan yang sudah ada ini adalah satu perintah. Kecuali memang sudah dirusak dengan masalah pelanggaran terhadap agama. Karena memang kita dianjurkan untuk
ya, menjaga hubungan tersebut selama tidak melanggar hubungan agama atau merusak yang berhubungan dengan masalah agama. Kalau sudah ada orang kafir misalnya mencoreng Al-Quran, menghina Islam, dulu teman kita itu ditinggalkan, gitu kan? Memang tidak bergaul sama mereka, atau memang dia tiap hari menjadi penyebab kita bisa tergoda dalam kemaksiatan, maka ditinggalkan. Jangankan orang kafir, orang muslim pun kalau menjadi sahabat kita tapi ternyata menjadi penyebab kita berbuat dosa, maka kita harus tinggalkan. Dua orang yang akan dinaungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, bersahabat karenanya dan berpisah karenanya. Maksudnya kalau temannya berbuat baik dia tetap menjaga hubungan, tapi kalau temannya sampai berbau maksiat kepada Allah, maka ditinggalkan sama dia. Jadi menjaga hubungan yang sudah ada itu adalah satu hal yang positif. Sudah berumah tangga, menjaga hubungan dengan istri, dengan suami, mertua, orang tua, anak-anak, kerabat pasangan, kerabat kita, setelah menikah pun adalah anjuran dalam agama. Tidak boleh dirusak hubungan tersebut. Tidak boleh seorang laki-laki egois melarang istrinya karena memang dia adalah dinomorsatukan dalam syariat setelah menikah dibandingkan dengan ayah atau orang tua si perempuan, tetap dia membolehkan istrinya untuk silaturahim dengan keluarganya. Tidak boleh dia membiarkan istrinya merusak hubungan tersebut. Begitu pula dengan bantuan untuk kerabat-kerabatnya selama memang mampu, gitu kan. Begitu pula seorang istri tidak boleh sampai menghalangi suaminya berbakti dengan orang tuanya, melanjutkan silaturahim dengan kerabat-kerabatnya. Ya, mungkin karena egoisme, mungkin karena merasa memang waktunya tersita, itu semua tidak boleh. Ya, dan Nabi SAW mencontohkan hal tersebut. Jadi menjaga hubungan itu sangat dianjurkan dalam agama. Pernah satu kali dalam hadis Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW di Madinah kedatangan beberapa teman-temannya Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha istri Nabi SAW sudah meninggal di Mekah. Waktu fase hijrah, sudah hijrah ke Madinah, maka sempat ada beberapa sahabat-sahabatnya Khadijah, 3 atau 4 orang dalam riwayat disebutkan, datang ke Madinah mengunjungi Nabi SAW, sahabat-sahabat istrinya. Maka Nabi SAW tersenyum gembira, lalu kemudian menyuruh menyiapkan makanan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha sempat cemburu waktu itu, menanyakan siapa mereka ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sahabat-sahabatnya Khadijah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda masih tetap mengingat wanita Quraisy yang tua itu, sementara Allah sudah gantikan untuk Anda wanita Quraisy yang lebih muda. Maksudnya dia cemburu, kenapa Nabi SAW masih mengingat Khadijah sementara dia juga dari Quraisy dan lebih muda, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, cukuplah Khadijah adalah wanita yang pertama yang beriman padaku pada saat orang-orang menolak. Dialah yang telah menghabiskan umurnya dan hartanya untuk memboleh dakwah ini. Dialah ya wanita yang darinya Allah berikan aku keturunan, gitu kan. Nah, Nabi SAW punya anak 6 orang dari Khadijah, sementara Khadijah sudah berumur untuk menikah dengan Nabi SAW. Maka Aisyah pun terdiam akhirnya, dan Nabi SAW menghormati tamu dari atau sahabat daripada Khadijah. Itu teman-temannya istri, gitu kan. Maka dianjurkan untuk berbuat baik, menjaga hubungan itu. Dalam Islam seperti itu. Teman-teman yang pernah berbuat baik, bahkan semua ulama salaf kita sepakat di dalam masalah akhlak Islami, bahasan tentang tata krama, ya, adab dalam Islam itu, mereka mengatakan mengingat kebaikan orang lain walaupun cuma sekali dalam hidup itu lebih mulia di mata Allah daripada mengingat 10 atau 100 kesalahannya. Jadi kalau pernah ada orang berbuat baik sama kita, usahakan ingat terus kebaikan tersebut, dan itu akan membuat kita akhirnya melakukan perbuatan baik juga dengan dia, dan lupakan semua keburukannya. Ya, nggak usah diingat. Kalaupun kita harus putus hubungan dengan dia, maka putus hubungan dengan dia. Ini kalau menjadi atau menggalang hubungannya secara global, luas. Tapi kalau secara khusus menjadi sahabat-sahabat dekat, maka ini dianjurkan agar tidak dimiliki atau tidak dijadikan kecuali orang-orang yang beriman. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada kita, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan selalu terpengaruh dengan agama atau perilaku atau kebiasaan khalilnya. Kata-kata khalil ini tingkat tertinggi dalam persahabatan, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu sahabat itu dikatakan sahabi, seperti Nabi SAW mengatakan sahabi, ashabi, sahabi, sahabatku. Secara global,
Tapi kalau khusus, maka lebih tinggi daripada itu, namanya khalil, di atas daripada sahabat itu. Makanya kata Nabi SAW, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalila." Kalau seandainya saya boleh menjadikan khalil, kekasih yang sangat dekat, ya, maka saya akan jadikan Abu Bakar, tetapi saya hanya akan menjadikan khalilku adalah Allah. Nabi SAW tidak mau memberikan posisi khalil ini kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Jadi Khalil ini memang orang yang selalu setiap hari bersama-sama, ya. Kalau ada orang yang sangat dekat, maka tidak dikatakan sahabat sebenarnya. Kalau dalam bahasa Arab masih dikatakan Khalil. Seperti kita tahu juga Ibrahim AS diberikan julukan dengan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, yang terdekat dengan Allah. Dan istilah Khalil memang ini adalah orang yang tidak berpisah dengan seseorang, selalu dekat dengannya, gitu kan? Dia di atas daripada persahabatan. Nah, kalau kita ingin memilih Khalil, ya, di atas daripada persahabatan, sangat dekat, selalu tiap hari komunikasi, ketemu, minta saran, selalu bermusyawarah, gitu kan? Maka ini harus orang-orang yang khusus, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Jadi memang harus orang-orang yang khusus, karena kita akan terpengaruh. Kalau secara global, tadi kita berteman, bergaul itu nggak ada masalah, gitu kan? Tapi bukan orang-orang yang khusus. Kalau yang khusus ini, yang sangat dekat harus orang yang bertakwa. Begitu pula dengan seringnya kita mentraktir orang, mengajak orang makan, memberikan hadiah, gitu kan? Itu harus orang-orang yang khusus, ya. Mungkin bisa saja secara global kita memberikan orang lain, atasan berikan kepada bawahannya. Tapi kalau khalil, ya, orang-orang yang sangat terdekat, ini memang dianjurkan agar terus kita memberikan sesuatu kepada dia, dan ini pahalanya berbeda. Sebagaimana kata Nabi SAW, "La ya'kulu ta'amaka illa taqi wa la yashrabu syarabaka illa taqi." Sebaiknya makanan dan minumanmu tidak sering kamu berikan kecuali kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Karena kalau dia makan, minum dan tambah kuat dari makanan dan minuman yang kita berikan, maka otomatis kita akan dapatkan pahalanya, ya. Karena memang setiap kali kita memberikan sesuatu pada orang, maka itu akan menjadi penyebab pahala. Bahkan kata Nabi SAW, bila seseorang memiliki kuda, lalu kuda itu, ya maksudnya kendaraan dia biarkan minum di air sungai mengalir, dia akan dapat pahala dari air yang diminum. Padahal sungai itu bukan milik dia, tapi kalau kudanya dibiarkan minum di air itu, dia akan dapat pahala. Kalau dia biarkan kuda tersebut makan dari rumputan, maka dia akan dapat pahala. Kalau dia membiarkan kuda tersebut beristirahat, dia akan dapat pahala. Semuanya dapatkan pahala, gitu kan? Jadi memang semuanya bisa menjadi sumber pahala bagi seseorang. Tapi sekali lagi, orang yang sangat dekat khalil adalah orang-orang yang bertakwa. Termasuk di sini selain orang-orang dari luar, ya, maksudnya kenalan umumnya, termasuk pasangan suami istri, itu bisa dijadikan katakan khalil, atau kalau perempuan khalilah, karena memang sangat dekat hubungan mereka, gitu kan? Bahkan kita tahu sama-sama bahwasanya seorang anak perempuan dan anak laki-laki kalau sudah sampai sinnu tamyiz 7 atau sampai 10 tahun maksimal. 10 tahun ini sudah mutlak nggak bisa. Tapi khilaf di antara ulama antara 7 sampai 10 tahun. Kalau bapak-bapak di sini ikhwah sekalian punya anak perempuan umurnya sudah 7 sampai 10 tahun, sudah nggak boleh Anda lihat lagi badannya. Udah nggak bisa, belum balik, tapi nggak boleh dilihat badannya. Nggak boleh lagi mandikan anak perempuan, ayahnya nggak boleh mandikan kalau sudah 7 tahun. Kalau ini 7 tahun sampai 10 tahun ini masih khilaf. Kalau 10 tahun mutlak nggak boleh, haram, walaupun belum balik, gitu kan? Itu sudah disepakati oleh ulama dalam buku-buku fikih. Begitu pula dengan anak laki-laki, nggak boleh lagi ibunya mandikan, walaupun dia belum balik di umur 7 atau sampai 10 tahun, nggak bisa lagi. Dia udah harus tutup, ya. Ibunya, ayahnya juga sudah tidak boleh memperlihatkan itu. Jadi nggak boleh bapak-bapak ikhwas sekalian, oh karena ini anak perempuan saya nggak apa-apa, saya pakai celana pendek aja misalnya, atau mohon maaf pakai pakaian dalam di kamar lalu anak perempuannya masuk, nggak boleh. Walaupun anak perempuan itu belum balik, mungkin umur sudah 7 tahun ke atas, ya itu nggak boleh. Sama halnya ibunya nggak boleh lagi pakai pakaian yang terbuka di depan anak laki-lakinya kalau sudah sampai 7 tahun. Itu mutlak hukum syar'i, ya. Yang boleh melihat nanti aurat itu hanya pasangannya, hanya pasangannya. Berarti memang pasangan hidup ini suami istri sangat dekat satu sama yang lain, gitu kan? Begitu pula pada saat jadi jenazah, nggak boleh anak perempuan tidak boleh memandikan jenazah ayahnya, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh melihat auratnya. Begitu pula tidak boleh anak laki-laki memandikan jenazah ibunya. Yang boleh sesama jenis, atau
Satu-satunya lawan jenis yang boleh adalah suami istri. Itu saja, gitu kan? Berarti memang hubungan suami istri sangat dekat, khalil. Makanya dalam syariat kita tahu suami istri itu disuruh cari pasangan yang baik, yang soleh, yang bertakwa, yang memiliki akhlak yang sempurna, hubungannya dengan Allah bagus. Memang iman yang didahulukan, karena memang dia akan menjadi orang yang sangat dekat, gitu kan? Nah, menjalin hubungan dengan pasangan suami istri, dengan orang-orang tadi semua ini yang saya sebutkan contoh-contohnya adalah perintah dalam agama. Dan yang paling dasar adalah hubungan antara suami istri secara khusus. Makanya saya titik beratkan terakhir itu ya. Kalau sudah berumah tangga, tentu orang tua juga tidak terlepas daripada itu. Tapi suami istri ini memang punya pandangan khusus dalam syariat kita. Makanya kata para ulama, kalau syaitan menggoda seseorang itu di luar rumahnya 3 syaitan atau 10 syaitan, maka di rumah tangga bisa 100 syaitan yang menggodanya untuk mengacaukan hubungan tadi itu. Karena memang hubungan tersebut dianjurkan untuk dijaga. Siapapun yang berusaha merusak hubungan seorang muslim yang sudah terjalin dengan orang lain, siapapun dia, partner bisnisnya, tetangganya, kerabatnya, orang tuanya, ya, atau suami istri, maka masuk dalam kategori dosa besar. Tidak boleh merusak hubungan antara seseorang dengan orang lain yang sudah terjalin, baik itu karena ada maslahat duniawi atau hanya karena jengkel dengan sesuatu. Misal maslahat duniawi, seseorang naudzubillah suka istrinya orang lain, lalu dia berusaha mempengaruhi, ya, menambah atau memasukkan beragam macam fitnah ke perempuan ini agar benci dengan suami dan cerai, akhirnya nikah dengan dia. Atau sebaliknya juga begitu, ada perempuan banyak begitu, senang dengan suaminya orang lain, bukan dibuka pintu poligami kalau yang dibolehkan dalam syariat, malah dia berusaha merusak hubungan dengan istrinya, beragam macam fitnah, dan akhirnya terjadi perceraian, kemudian dia nikah. Dan itu ada pernah kasus terjadi. Salah satu jemaah pengajian saya begitu, setelah ikut pengajian baru dia sadar gitu, ternyata dia jadi penyebab cerainya seorang suami dengan istrinya, padahal istri ini temannya juga sendiri. Dibuatlah beragam macam fitnah, akhirnya diceraikan, dan ternyata dia menjalin hubungan dengan suami si perempuan tadi. Bukan dia berbaur dengan poligami yang dibolehkan, tapi dia malah merusak. Ini haram. Hubungannya merusak hubungan yang sudah ada, hukumnya haram, nggak boleh. Ya, ini termasuk bagian daripada dosa besar. Ini kalau ada maslahat, ya, ada keuntungan yang dia sedang kejar, atau seseorang yang sifatnya memang menginginkan sebuah produk. Anda mau beli sebuah produk, mobil misalnya. Kebetulan mobil itu sudah kita senangin dan ada pembeli yang lain. Pada saat pembeli tersebut tidak tahu kalau saya juga akan beli, lalu kemudian saya berusaha coba mengalihkan orang tersebut dengan beragam macam aib di mobil itu agar dia tidak jadi beli. Ini juga tidak boleh, sama halnya, gitu kan? Ada maslahat. Kita akhirnya merusak sebuah niat, sebuah hubungan antara seseorang muslim dengan yang lainnya hanya karena maslahat duniawi yang sedang dikejar. Ini nggak boleh, ya, hukumnya haram, dan nanti akan kita bacakan dalilnya, gitu kan? Begitu pula tidak boleh seseorang berkata kepada seorang pegawai, karena kita butuh pada pegawai tersebut, lalu berkata, sudahlah kamu pindah aja ke tempat saya. Kamu dikasih gaji berapa di sana? 2 juta, sama saya 2,5 juta misalnya. Sehingga orang tersebut yang tadinya kerjanya sudah bagus, memang dibutuhkan mungkin sama perusahaan itu, akhirnya dia jadi tertarik untuk pindah. Ini juga termasuk haram, nggak boleh, ya, nggak boleh sama sekali. Walaupun tuannya dia tempat dia bekerja orang kafir, ya, itu nggak ada hak kita di situ. Lain kalau kita menawarkan buka misalnya pendaftaran kerja siapa yang mau, lalu orang pada mendaftar, ada yang masih terikat dengan perusahaan-perusahaan, lalu kita memang memberikan syarat. Kalau emang mau bekerja di sini, saya harap tidak ada keterkaitan dengan perusahaan tertentu. Udah nanti urusan dia mau ngajukan mundurkan diri, itu dia sendiri, nggak ada hubungannya sama kita. Tapi kalau kita sengaja mendatangin seseorang, contoh yang lain, ada orang pernah datang ke rumah orang lain karena dia lihat pembantunya rajin sekali, gitu kan? Lalu kemudian dipengaruhi pembantunya ini dengan gaji lebih tinggi, pura-pura masuk ke dapur. Itu sering terjadi tuh di kalangan ibu-ibu, ya. Itu masuk ke dapur lalu bicara dengan pembantunya orang tersebut berapa dikasih gaji gini-gini, karena dia lihat rajin maka dipanggil kerja di rumahnya, ya. Akhirnya pembantunya sampai lari dan pindah, gitu kan, kerja dengan dia. Ini semua tidak boleh, merusak hubungan yang sudah terjalin antara seseorang dengan orang yang lain, hukumnya haram. Dan Imam Adz-Dzahabi memasukkan dalam kriteria dosa besar yang harus dijauhi, yang harus dijauhi.
Beliau mengangkat di sini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abu Daud dan ini disebutkan dalam Kitabul Adab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih, "Man khabbaba alam bri'in zaujatahu au mamlukahu falaysa minna." Barang siapa yang merusak ikatan baik seorang laki-laki dengan istrinya atau sahayanya, hamba sahaya, pegawai, temannya, partner bisnisnya, gitu kan, dirusak hubungan itu, maka dia bukan dari golongan kami. Dan seluruh atau hampir jumhur ulama hadis sepakat mengatakan kalau ada sabda Nabi SAW yang mengatakan falaisa minni atau falaisa minna, bukan dari golonganku atau bukan dari golongan kami, berarti dosa besar. Karena ini ancaman, artinya dia keluar dari orang Islam. Seperti hadis Nabi SAW yang pernah saya sebutkan riwayat Imam Muslim, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Kalau masih ingat kisahnya, Nabi SAW pernah jalan di pasar kemudian menemukan ada orang menjual gundukan gandum, di depannya bagus. Begitu Nabi SAW masuk ke dalam toko, dipegang yang biasa dia bungkusin untuk orang yang beli, bukan yang dari depan yang bagus itu, ternyata dari dalam, dan dalam itu masih agak basah dan kualitasnya kurang bagus. Maka Nabi SAW sambil memegang mengatakan, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Kata para ulama hadis, kalau ada perkataan Nabi SAW bukan dari golongan kami, berarti jelas dia masuk dosa besar. Dan seperti dalam kriteria atau hadis yang disebutkan tadi ini, siapa yang merusak hubungan antara seseorang dengan istrinya, apapun ya yang dia kejar situ, baik maslahat duniawi ataupun dia dalam kondisi jengkel, dia sakit hati dengan seseorang, mungkin karena gagal mengajaknya bisnis, gagal mengajaknya menikah, gagal apalah ya, sehingga dia jengkel, lalu kemudian dirusak. Kan banyak kasus sihir itu karena masalah ini. Dia karena orang itu tidak suka, dipaksa orang itu dengan cara sihir. Pernah ada kasus begitu, subhanallah. 10 tahun berumah tangga, tiap hari ribut. Setelah 10 tahun baru diruqyah, diobatin dengan cara syar'i. Terus diruqyah, pada saat tengah-tengah diruqyah akhirnya kebongkar dari syaitan yang ada di badannya, yang sihir dia adalah suaminya sendiri. Lalu suaminya ini tidak sadar waktu itu, sudah berjalan rumah tangga, ditanya, emang bapak ini pernah sihir istrinya? Enggak pernah selama menikah, gitu kan. Sebelum anda menikah, pernah enggak, gitu kan, menyihir perempuan ini, yang istri anda sekarang? Baru dia teringat dan dia mengatakan, kayaknya pernah saya sihir orang ini, istri saya ini, karena dulu dia tidak mau sama saya, maka saya paksa menggunakan dukun, sihir. Akhirnya saya menikah dengan dia karena kasus itu. Maka ini jelas, inilah menjadi penyebab kenapa rumah tangganya ribut terus, gitu kan. Ternyata ada syaitan dan ada sihir di situ. Ini tidak boleh karena jengkel. Seseorang melamar kerja lalu nggak diterima, kemudian sakit hati, pergi ke dukun, merusak hubungan seseorang, rusak usahanya orang lain. Berapa banyak saya temukan kasus di lapangan pada saat berbicara masalah sihir, ruqyah. Ternyata banyak sekali orang usahanya bangkrut justru karena masalah orang lain jengkel sama dia. Kadang-kadang nggak ada sebab, hanya karena dia buka toko baju, di sebelahnya buka toko baju, temannya tetangga di sebelah ini merasa saingannya, lalu disihirlah supaya usahanya bangkrut dan hanya orang jadi bangkrut. Berapa banyak dosa yang didapatkan nih? Dosa masalah menggunakan sihir, dosa besar, kemudian merusak ya hubungan orang lain, mungkin dengan partner bisnisnya, mungkin dengan dia putus juga rezekinya dengan anak istrinya karena menutup usaha jadi tidak bisa menafkahi anak istrinya. Berapa banyak pintu-pintu dosa yang dibuka oleh orang-orang ini hanya karena masalah jengkel saja. Ingat Ibnu Qayyim mengatakan kalimat yang luar biasa. Saya selalu senang dan tenang karena saya tahu ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya dan tidak akan bertambah sehari, tidak akan berkurang sehari. Lalu beliau mengatakan, dan saya sangat tenang dan senang karena saya tahu rezeki saya tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Enggak ada ceritanya teman-teman sekalian, kita kalau buka usaha, orang lain buka di sebelah, kemudian berarti nanti dia akan kurangin rezeki saya. Itu kebodohan namanya. Subhanallah, yang saya heran di Indonesia ini, di depan mata kita orang-orang kafir justru mempraktikkan Islam. Saya berapa waktu lalu lagi liburan ke Makassar, ketemu dengan ayah saya di sana. Dari kecil saya pernah lihat ada satu jalan di Makassar itu namanya Sumba Opu. Daerah sudah lama dekat Benteng Hasanuddin dulu di sana. Itu sepanjang jalan mungkin 5 kilometer kali ya. Itu semuanya toko emas mayoritasnya, kiri kanan gitu. Saya tanya ayah saya, ini dari kapan toko emas ini?
Beliau bilang dari kecil, bahkan waktu saya masih kecil, waktu ayah saya masih kecil. Umur beliau sekarang sudah hampir 80 tahun, Masya Allah. Ya, semoga Allah jaga. Itu beliau bilang saya masih kecil, ya masih sudah ada tokoh-tokoh ini. Terus saya tanya hikmahnya apa? Kenapa orang-orang non muslim ini kalau buka usaha justru senang kalau bersebelah-sebelahan? Kalau kita kan orang Islam ini, kalau ada yang buka khawatir, ketakutan. Ini buka toko juga di sana nanti jadi saingan saya, bingung. Baik kalau dia beriman, ya dia tinggal berdoa, dia tinggal berusaha, berikhtiar. Tapi kalau tidak beriman, ya sudah tadi dukun bermain. Ya, jadi masalah baru. Maka beliau menjawab kepada saya, beliau mengatakan, justru prinsip orang-orang non muslim ini, kebetulan itu turunan-turunan Chinese kan, prinsip mereka adalah makin banyak mereka mengerumun di satu tempat, orang-orang makin tahu, oh ternyata kalau mau cari emas di sini aja karena banyak pilihannya, maka makin banyak konsumen yang datang dan sudah bertahun, puluhan tahun mereka hidup dengan cara itu. Ini mestinya sistem Islam, kita nggak boleh merasa khawatir. Kita buka satu usaha yang memberikan rezeki Allah SWT dan mustahil ada namanya rezeki kita diambil oleh orang lain. Nggak usah khawatir tentang masalah itu. Ini kadang-kadang memunculkan jengkel dalam hati, akhirnya membuat orang lain, ya, kita berusaha untuk merusak hubungan dengan orang lain. Sama tadi dalam masalah rumah tangga juga begitu. Itu hikmah yang paling luar biasa. Kenapa wanita disuruh berhijab, ya. Jilbab sudah pakai alhamdulillah. Kalau bisa cadar jauh lebih baik lagi. Laki-laki dan perempuan disuruh gudul basar, turunkan pandangan mata dari yang bukan haknya. Apa gunanya semua? Dilarang menonton film porno, pernah saya ceritakan dalam rumah tangga. Karena dengan melihat apa yang orang lain milikin yang dia tidak milikin, menjadi penyebab tadi untuk merusak hubungan. Nanti akan ada bahasan kita berhubungan dengan larangan Nabi SAW. Seorang suami atau istri menceritakan apa yang dia dapatkan, khususnya berhubungan dengan masalah pelayanan biologis dari pasangannya kepada orang lain. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat, ini orang yang paling sulit nanti untuk selamat dari hisab, orang yang pasti masuk neraka, murkanya Allah akan datang pada dia adalah suami yang sengaja menceritakan kepada orang lain apa yang dimiliki oleh istrinya, ya, pelayanan biologisnya. Dia begini, dia begitu, diceritain pada teman-teman dengan kebanggaan, gitu kan? Maka itu orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang istri yang menceritakan kelebihan suaminya. Kira-kira kalau seorang laki-laki suami menceritakan Allah berikan dia istri yang Masya Allah melayani dengan bagus, punya tubuh yang bagus, rambutnya bagus, sudah dicerita sama teman-temannya. Walaupun istrinya berjilbab, istri saya begini, istri saya begitu. Kira-kira dari 4 5 orang yang hadir yang mendengarkan itu, kalau dia istrinya tidak seperti istri yang sedang bercerita ini, apa yang akan dia lakukan? Apa yang muncul di benaknya? Syaitan akan goda apa dia? Dia akan terfikir untuk menggoda istrinya orang yang sedang cerita. Banyak rumah tangga terjadi kasus begitu. Jadi teman-temannya jadi tahu bagaimana kelebihan istrinya yang tadinya berjilbab mungkin tertutup, jadi tahu rambutnya bagaimana, jadi tahu minyak wangi merek apa yang disenangin, jadi tahu kalau suka pakaian dalam warna apa. Itu jadi masalah besar gitu. Begitu pula dengan istri menceritakan suami saya begini, suami saya begitu. Yang dipikirkan oleh perempuan-perempuan yang di depannya mungkin suaminya tidak begitu. Oh berarti suaminya ini punya kelebihan, terfikir untuk mengganggu. Dan ini berbahaya sekali. Ya ini berbahaya sekali. Maka harus hati-hati, gitu kan? Harus hati-hati. Jadi hikmah syar'i kenapa kita disuruh berhijab, disuruh tutup, ini supaya memang tidak menyebabkan ya terbukanya pintu tadi, kita akan menjadi atau terbuka pintu untuk merusak hubungan satu sama yang lainnya. Karena Nabi SAW tadi mengancam, siapa yang merusak hubungan seorang laki-laki dengan istrinya, tentu berlaku sebaliknya ya. Seorang istri dengan suaminya, atau seseorang dengan hamba sahaya, atau bisa kita bahasakan mungkin dengan pegawainya, partner bisnisnya, maka bukan dari golongan kami, bukan dari golongan kami. Jadi jangan sampai kita membuka pintu-pintu seperti ini sehingga terbukalah juga pintu-pintu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya masuk dalam kategori dosa besar. Jangan pernah hasud dengan orang lain dan jangan buka pintu untuk itu. Sering saya ulangi kalimat ini teman-teman sekalian. Tubuh kita punya kapasitas, punya batas. Mata kita ini jangkauannya ada batasnya, telinga juga ada batas untuk bisa menangkap suara, tangan bisa jangkauannya terbatas, kaki kita terbatas langkahnya. Semua itu agar manusia mengetahui kadarnya dan ukurannya, nggak boleh lebih daripada itu. Kalau mata kita tidak bisa menembus tembok tetangga, tidak usah sengaja melihat dari depan pagarnya, dia pakai baju apa, dia ganti mobil apa, dia pakai AC apa, itu nggak usah dipusingin dengan masalah itu. Itu seseorang melampaui kapasitasnya dan membuka pintu hasud dalam dirinya dan akhirnya membuat dia muncul tadi ini, ya, muncul merasa
ingin merusak sesuatu. Ya. Bahkan kadang-kadang subhanallah ada orang keluar dari parkiran mobil mukanya sudah cemberut karena mobilnya tetangganya lebih baik daripada dia. Kenapa? Rezekinya orang. Orang lain pasang AC dia yang kedinginan, gitu kan? Apa hubungannya? Ya. Itu hak dia. Ya, orang pakai mobil baru dia yang sakit hati, itu hak dia, rezekinya, gitu kan. Nikmatin apa yang Allah berikan, maka insya Allah kita akan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Jadi jangan sampai membuka itu. Kuping kita punya batas untuk didengar, tidak semua suara kita bisa dengarkan. Maka cukup yang kita dengarkan, yang baik diterima, yang buruk ditolak. Tangan kita juga jangkauannya terbatas. Maka inilah kapasitas tangan kita. Kaki kita kalau melangkah maksimal 1,5 meter, kalau 1 meter itu sudah panjang, mungkin kita terlalu membesarkan, kapasitasnya dilewatin. Itulah langkah kita sebenarnya yang kita mampu jangkau, gitu kan. Jadi badan kita juga begitu. Tidur, teman-teman sekarang saya tanya, butuh selebar apa sih tempat untuk tidur seorang saja? Saya yakin 1 kali 2 meter cukup tuh. Kenapa ada orang merebut harta warisan keluarganya, berebut untuk mengambil tanah sekian hektar? Emang dia bisa pakai tidur semua tanah itu? Biar dia guling-guling di situ juga tidak akan habis tanah itu. Tempat tidur dia ada kapasitasnya. 1 kali 2 meter cukup untuk tidurnya manusia. Perut kita punya kapasitas berapa piring Bapak Ibu bisa makan? 2 piring. Kenapa harus mengambil uang haram? Berapa banyak Anda bisa makan piring, apalagi memasukkan ke dalam tubuh hal-hal yang berbahaya buat diri kita. Jadi jangan lebihi kapasitas yang sebenarnya telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, kemaluan juga begitu. Orang klimaks itu sekali, 2 kali, ya 3 kali, subhanallah. Gitu kan? Tapi ada orang melampaui batas kapasitasnya. Kan? Syaitan berikan hawa nafsu terus-menerus menggonta-ganti pasangan yang sebenarnya dia tidak mampu untuk itu. Di luar daripada kapasitas dia, dan sudah tidak ada kenikmatan yang dirasakan lagi hanya karena kebanggaan dengan temannya atau pada teman-temannya, dan syaitan menghiasi masalah tersebut. Sadarilah kapasitas tersebut. Minuman kita cuma segelas air. Kalau kita haus minum segelas, maksimal 2 gelas sudah cukup, hilang hausnya kok, gitu kan? Seperti itu. Istirahat juga punya batas. Jadi berputarlah di kapasitas kita saja. Terjangkau dengan mata, terjangkau dengan kuping, terjangkau dengan tangan, dengan kaki, itu yang kita lakukan, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan munculkan pintu-pintu hasud yang akhirnya sampai merusak hubungan orang lain dengan orang, atau orang lain yang sudah dibangun dengan orang yang lainnya lagi, terutama dalam masalah rumah tangga dan masuk dalam globalnya kehidupan kita sehari-hari. Allahu alam. Jadi ini yang disebutkan oleh beliau tentang masalah dosa besar ke-82 tadi, ya. 8 dosa besar ke-82, dan insya Allah kita akan masuk nanti dosa besar ke-83 tentang masalah, ya, badza dan jafa, ya, berkata kotor dan kasar. Sifat kasar itu bagian daripada dosa besar. Ya, sebaliknya lemah lembut adalah bagian daripada keimanan. Malu dan lemah lembut bagian daripada keimanan. Itu insya Allah kita akan bahas nanti 83 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai sini dulu bahasan kita. Saya akan coba, masih ada waktu ya. Saya akan baca beberapa pertanyaan yang sampai menjelang waktu Isya. Karena ini biasanya kalau baca pertanyaannya nggak selesai-selesai kalau habis Isya. Ustadz, bagaimana hukumnya menerima sumbangan dari non-muslim yang bekerjanya di dunia musik? Sudah non-muslim baru dunia musik ya? Ya sebaiknya jangan, nggak usah, gitu kan? Masih banyak sumbangan dari orang lain yang bisa kita ambil. Kalau saran saya nggak usah. Tapi kalau secara umum Anda tanya, bolehkah menerima sumbangan dari non-muslim? Boleh saja. Untuk kebutuhan, misalnya ada non-muslim memberikan makanan, pakaian, uang, boleh saja. Tapi nggak boleh sumbangan non-muslim diberikan kepada tempat-tempat ibadah kaum muslimin. Ya, tempat-tempat ibadah kaum muslimin. Ya. Apakah definisi nafkah? Berapa yang seharusnya, harta yang harus dinafkahin oleh seorang suami? Nafkah itu sesuatu yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang telah Allah wajibkan atasnya kepada orang-orang yang telah Allah tunjuk. Suami ke istri, gitu kan? Orang tua kepada anak, itu semua. Saudara kepada saudarinya kalau orang tuanya meninggal, gitu kan? Itu semua adalah nafkah. Ya, artinya sesuatu, nafkah itu kalau tidak diberikan maka tidak akan bisa berjalan kehidupan. Itu kasusnya, ya. Jadi kalau misalnya istri mau membutuhkan sesuatu, kira-kira di rumah itu beli makanan untuk sebulan, bayar listrik, air, kebutuhan dasar lah, itu bisa dihitung sama istri, kira-kira berapa kebutuhan, itulah nafkah namanya. Lebih daripada itu tuh sudah hukumnya sedekah.
Jadi tidak tahu kadarnya itu tidak usah ditentukan kadar, Anda lebih tahu. Tentu istri yang punya anak satu beda nafkahnya, yang punya dua beda, yang punya lima beda, nafkahnya beda. Ya kondisi yang masih tinggal di luar kota Jakarta mungkin beda, lebih sederhana. Di kota Jakarta mungkin kontrakan lebih mahal, itu juga lebih mahal dan seterusnya. Itu tergantung dari keadaan. Apa hukum memakai baju yang ada tulisan Allah atau baju yang ada ayat Al-Quran? Apakah boleh dipakai jika masuk WC? Sebaiknya jangan ya. Lafzul jalalah lebih jangan masuk ke WC, gitu kan? Jadi boleh saja kalau Anda pakai boleh saja, tapi jangan sampai masuk ke WC. Itu konsekuensinya, gitu kan? Apakah benar jika Nabi Muhammad SAW dihina, maka kita boleh membunuh orang yang menghina itu? Apakah yang membunuh pembuat karikatur di Perancis itu salah? Kalau saya tahu boleh. Kalau saya tahu saya ya boleh saja, karena dia sudah mencoreng kehormatan agama Islam. Ya, walaupun misalnya kalau ada pemerintah Islam diajukan kepada pemerintah kaum muslimin, ya, dan pemerintah boleh mengambil keputusan masalah itu, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan agar dibunuhnya Ka'ab bin Ashraf, salah satu tokoh Yahudi yang sengaja menghina beliau. Tapi itu bukan individual ya, artinya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Apakah boleh dalam sholat kita memakai surah pendek dengan tidak menuntaskannya? Misal baca surah An-Naba hanya 10 ayat, boleh saja, nggak ada masalah. Tapi jangan juga terlalu pelit ya. Seperti teman-teman di Pakistan itu, kalau Anda sholat di Pakistan itu luar biasa sholat tarawihnya. Di Indonesia saya kira tadinya cepat sekali ya. Kita masih baca Inna Atayna wal Asri, kadang-kadang yang diulang-ulangin Lailatul Qadar gitu kan. Surah Al-Qadar itu selalu diulang-ulangin. Saya pikir tadinya paling pendek, karena saya kaget waktu teman saya cerita, dia dari Pakistan, dia bilang di Pakistan lebih cepat lagi. Orang kalau sholat setelah Allah Akbar baca Waladdallin Al-Fatihah, kemudian dia baca Inna Atayna kal Kautsar, Allah Akbar, ruku. Satu ayat satu rakaat gitu kan. Jadi Al-Kautsar bisa 3 rakaat, bisa 4 rakaat gitu. Nah ini berarti lebih hebat lagi. Boleh saja, tapi ini terlalu berlebihan gitu kan. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini dulu insyaallah. Kita menjelang azan Isya, kita lanjutkan nanti setelah sholat ba'diyah seperti biasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pertanyaan. Saat pemilihan presiden kemarin 2014, apakah Ustadz ikut memilih, mencoblos kertas suara pemilu salah satu presiden? Ini untuk apa ditanya ke saya? Itu kan rahasia saya pribadi ya. Tanya masalah hukum halal, haram, ya, masalah menambah iman, bagaimana membersihkan kotoran hati dari penyakit, itu yang ditanya ke saya. Jangan tanya istri saya berapa, atau misalnya saya njeblos kemarin atau tidak, itu nggak perlu ya. Hal-hal yang tidak perlu, tidak ada manfaatnya secara imaniyah buat Anda, nggak ada juga manfaatnya secara ilmiah gitu. Bukankah Rasulullah SAW juga seorang pemimpin dan Rasulullah juga berpolitik? Untuk politik di Indonesia, apa pendapat Ustadz sehingga tidak terjun ke dunia politik? Karena kalau politik Islam bisa maju di Indonesia, karena politik bukan semata-mata mencari kekuasaan, tapi untuk menegakkan syariat Islam dan dakwah ilallah, seperti saudara kita di PKS. Ya itu hak saya ya, masalah saya ikut atau tidak kan. Ya, setiap orang kan punya hak ya. Kalau saya tidak ikut ke partai politik dan kancah politik sekarang, saya melihat tidak ada maslahat secara imaniyah buat saya pribadi. Teman-teman kita pun yang bergerak sekarang di partai-partai Islam, coba Anda tanya, suruh mereka jujur. Apakah pada saat mereka terjun di lapangan mereka selamat dari masalah-masalah yang bisa merusak iman? Baik itu riswa, masalah sogokan, baik itu manipulasi data, baik itu macam-macam, apa saja yang bisa kita lakukan gitu kan. Walaupun dari satu sisi itu secara pribadi ya, secara satu sisi saya tidak melarang teman-teman kita muslim kalau punya perjuangan dengan cara selama tidak melanggar agama, itu hak mereka, silahkan. Dan ini juga hak saya pribadi gitu kan. Saya rasa kalau secara pribadi saya tidak ikut, itu memang karena pilihan saya pribadi. Saya berapa kali diajak sama teman-teman untuk bergabung, tapi saya memang memilih untuk tidak. Saya lebih mencintai majelis ilmu seperti ini. Saya menyampaikan apa yang saya tahu tentang hukum haram haramnya Allah. Kemudian apa saja atau siapa saja boleh hadir, baik itu pejabat pemerintah ataupun sampai ke masalah pemungut sampah di jalanan, semua terbuka buat mereka. Tidak ada yang eksklusif,
semua jelas hukum haram halal haramnya Allah, dan saya sudah sangat yakin dengan perjuangan saya ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup untuk menambah amal soleh saya di timbangan hari kiamat. Maka saya tidak butuh membuka pintu-pintu yang sedikit licin bagi saya jalanannya ya, yang kalau saya tidak hati-hati jalan maka akan tergelincir. Dan itu yang banyak dialami oleh teman-teman, dai-dai teman-teman saya banyak yang terjun di partai politik, akhirnya mereka ujungnya meninggalkan juga, dan kalimatnya benar antum, saya pribadi, gitu kan? Karena ternyata setelah bergabung pun ternyata ini, ternyata itu, ternyata ini, dan beragam macam, gitu kan? Argumen yang mereka sampaikan. Ya sudah, saya pribadi berpikir lebih baik saya terjun di majelis ilmu sebagaimana Nabi SAW membentuk majelis ilmu tersebut. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari majelis ilmu ini, kalau orang faham, teman-teman yang kerja di perusahaan apapun, bergerak di bisnis apapun, dia sebagai suami, sebagai istri, akhwat kita di sana, sebagai guru, kepala sekolah, ketua yayasan, siapa saja boleh hadir, dan semua sama hukum halal haramnya Allah. Anda tinggal tarik hukum ini ke dalam pekerjaan Anda sehari-hari, dalam rumah tangga Anda terapkan, sudah selesai. Islam sudah terterapkan dengan sendirinya kan. Bukan saya sekali lagi tidak mau ya, tapi saya melihat bagi saya berbahaya kalau saya pribadi. Saya tidak melihat iman saya cukup pribadi untuk bisa masuk tergelincir ke politik yang akhirnya membuat saya jauh dari majelis ilmu, tersibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu menurut saya. Karena depan mata saya sendiri saya lihat banyak teman-teman yang seperti itu ya. Kalau saya menganggap itu sebuah jalan yang sangat licin dan setiap saat bisa tergelincir ya. Bagaimana cara untuk ikhlas terhadap reputasi atau nama baik yang tercemar oleh perbuatan wanita atau laki-laki yang pezina, sehingga seorang wanita laki-laki soleh jadi tercemar namanya untuk hal yang tidak dilakukannya? Telah terjadi pada orang yang lebih mulia daripada Anda. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, difitnah berzina dengan seorang sahabat yang Nabi SAW sendiri puji, Safwan radhiyallahu anhum ajma'in. Dua-duanya orang yang soleh dan solehah. Satu istri Nabi SAW, satu sahabat Nabi yang mulia. Sampai kata Nabi SAW, kenapa ya, waktu beliau naik di atas mimbar, dan beliau mengatakan, kenapa ada orang yang berani menyakiti saya di keluarga saya, padahal saya tidak tahu kecuali kebaikan pada mereka, maksudnya pada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga kenapa ada orang yang berbicara tentang seorang sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan dan ketakwaan darinya, maksudnya Safwan, gitu kan. Jadi jelas-jelas fitnah yang kena kepada mereka. Coba lihat apa yang Safwan dan Aisyah lakukan radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka bersabar melaluinya, gitu kan. Itu cobaan lagi datang, sabarlah. Kalau ada yang bertanya, perlu dijelaskan. Kalau enggak, selesai, sibukkan tetap diri Anda dengan zikir pagi sore, sholat on time, tutup aurat, hadir majelis ilmu, sibukkan diri dengan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah hilangkan musibah itu. Kalau kita mau sibuk dengan fitnah yang sedang kena kepada kita, atau penyakit yang sedang menimpa kita, ya, musibah yang sedang datang, maka kita akhirnya meninggalkan ibadah. Enggak usah disibukkan diri dengan itu. Allah Subhanahu wa taala itu basir, maha melihat, sami, maha mendengar, alim, maha mengetahui. Allah enggak bakal diam kok sebenarnya, gitu kan. Allah tahu apa yang sedang terjadi. Ada malaikat raqib dan atid, dan memang cobaan sedang datang. Mungkin pembersihan, bukan mungkin, memang jadi pembersihan dosa-dosa Anda, peninggian derajat Anda, gitu kan. Dan juga mana kita tahu, subhanallah, banyak orang setelah cobaan yang datang dan dia sabar sampai titik terakhir, maka Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan derajatnya, gitu kan. Mungkin saya pernah ceritakan cukup banyak ya kisah-kisah berhubungan dengan masalah ini, orang-orang yang diuji oleh Allah SWT tanpa dia tahu, memang tidak ada. Aisyah radhiyallahu anha pada saat tadi difitnah, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam kisah yang panjang saya ringkaskan, berkata saya pada salah satu perjalanan bersama Nabi SAW ketinggalan kalung. Kemudian saya keluar dari pasukan untuk mencari kalung tersebut. Waktu saya balik pasukan sudah jalan. Lalu tidak lama kemudian saya duduk di kursi di batu tempat saya duduk awalnya. Kemudian ada Safwan mendekat, dan Safwan ini sahabat Nabi memang ditugaskan untuk mengumpulkan apa saja dari benda-benda kaum muslimin yang tertinggal, pedangkah, perisaikah, ada suatu kendi minuman yang terlupa. Memang tugasnya Safwan itu, setelah pasukan jalan nanti dia di belakang menyisir pelan-pelan gitu. Maka pada saat Safwan melihat saya dan dia mengenal wajah saya sebelum turun ayat hijab, sebelum Aisyah tutup dengan cadar, dikenal wajahnya. Maka Safwan mengalihkan pandangannya sambil berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kalimat itu saja. Ya, kalimat istirja kata Safwan,
sesungguhnya kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu dia mendekatkan untanya kepada saya dan tidak bicara satu kalimat pun, membiarkan saya naik, lalu saya naik ke atas. Sepanjang jalan saya tidak mengucapkan satu huruf, satu kalimat pun, dan Safwan pun tidak menanyakan, tidak tanya kenapa engkau ketinggal wahai Aisyah, ada apa, kemana Rasulullah, nggak ditanya satu kalimat pun, cuma murni menolong. Si Aisyah juga tahu kalau Safwan akan tolong, tidak bertanya terima kasih Safwan apa, nggak ada basa-basi, nggak ada. Jalan di tengah jalan ternyata pasukan muslimin sedang mampir, gitu kan. Lalu Abdullah bin Ubaidillah bin Salul, salah satu pimpinan munafikin yang terkenal, ya. Ubaidillah bin Abdullah bin Salul namanya, Ubaidillah. Orang ini sangat jahat sekali. Dia melihat, ya, pada saat pasukan lagi berhenti, kata Nabi SAW, mana Aisyah? Maka waktu itu sahabat memikul Aisyah di geranda, dan geranda ini memang dipikul oleh 4 orang sahabat. Karena Aisyah memang sangat kecil badannya, ringan. Maka sahabat waktu ngangkat awalnya dikira Aisyah sudah ada di atas, gitu kan. Dan Aisyah tidak pernah basa-basi dengan para sahabat, udah jalan aja. Pas tiba Nabi SAW mengatakan mana Aisyah. Biasanya kalau dalam perjalanan lagi istirahat, Aisyah keluar dan membantu menyiapkan kebutuhan Nabi SAW. Mereka panggil Aisyah, Ummul Mukminin, tidak ada suara. Dibuka gordennya, ternyata nggak ada. Maka ributlah satu pasukan, di mana Aisyah, mana Ummul Mukminin, mungkin dicuri oleh mata-mata musuh, mungkin mati terbunuh, mungkin segala macam. Enggak lama kemudian di siang hari tersebut, jalanlah dari kejauhan Safwan sedang menarik kekangan untahnya dan Aisyah di atasnya radhiyallahu anham, ya. Naik. Ubaidillah begitu lihat kejadian tersebut langsung angkat suaranya di pasukan, lagi simpang siur nih, Aisyah kemana nih? Dia mengatakan mana ada laki-laki dan perempuan jalan berdua terus tidak berzina. Difitnah, gitu kan. Maka berkecamuklah berita dalam pasukan tersebut, Aisyah berzina sama Safwan, tanpa melihat siapa yang nyebarin, orang munafik yang nyebarin berita, gitu kan. Tersebar di pasukan tersebut. Nabi SAW diam saja pada saat itu, dan kita lihat bagaimana perilaku beliau menghadapi musibah ini. Kemudian datanglah Aisyah. Aisyah datang dengan ceria melayani Nabi SAW. Safwan juga masuk di pasukan seakan-akan tidak ada apa-apa. Setelah 2 minggu kejadian tersebut, kata Aisyah di Madinah, setelah sampai di Madinah, saya melihat perilaku Nabi SAW berubah, nggak kayak biasanya. Biasanya ramah, ya, Nabi SAW lebih banyak diam, gitu kan. Tidak seperti biasa lah, ya. Kemesraan pun berkurang, gitu. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau anda memang merasa tidak ada hajat dengan saya, artinya anda ingin sendirian sekarang, izinkan saya pulang ke ayah saya dan ibu saya. Nabi SAW mengatakan, baiklah, diantarlah ke rumah Abu Bakar dan istrinya. Pada saat itu dibantar di rumah orang tua, ya, Aisyah. Sampai di rumah orang tua tersebut, Aisyah masih belum tahu apa-apa nih. Nabi SAW pulang, satu Madinah sudah heboh nih kalau Aisyah berzina. Bayangkan, jangankan seorang Nabi kayak Nabi SAW yang sudah masyhur waktu itu Nabi dan Raja di Madinah, seorang tokoh masyarakat saja kalau dianggap tersebar istrinya selingkuh, bagaimana tuh, gitu kan. Heboh satu Indonesia mungkin. Kalau presiden kah, menteri kah, ustadz kah, naudzubillah, atau siapa, gitu kan, itu berbahaya sekali. Maka itu yang terjadi di Madinah. Nabi SAW waktu itu diam, tidak bisa buat apa-apa. Beliau naik di atas mimbar, ya, setelah 2 minggu kejadiannya, naik di atas mimbar. Waktu itu 1 bulan wahyu terputus, nggak ada wahyu sama sekali, nggak ada informasi dari Allah tentang apa yang sedang terjadi ini. Diuji Allah SWT, menguji Nabi SAW, menguji Aisyah, menguji Safwan, menguji kaum mukminin pada saat itu, dan juga sekaligus ingin membongkar kedoknya orang-orang munafikin. Dibiarin sebulan. Setelah 2 minggu kejadian tersebut, Aisyah masih ceria sampai pulang ke rumah ayahnya. Pas 3 minggu, ya, 3 pekan Nabi SAW naik di atas mimbar. Mohon maaf, bukan 3 minggu nih, sebulan. Pas sudah sebulan kejadian, Aisyah sudah pulang ke rumah orang tuanya 2 minggu. Maka sebulan kemudian, 2 minggu kemudian Nabi SAW pas genap sebulan kasus tersebut naik di atas mimbar lalu berkata, kenapa ya ada orang-orang yang menyakiti aku di istriku padahal aku tidak tahu kecuali kebaikan dari mereka, dan menyakiti seorang sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan dan ketakwaan darinya. Lalu berdirilah satu orang waktu itu dari orang Ansar, dari suku Aus, yang berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya anda perintahkan kepada kami akan memenggal lehernya itu penyebar berita. Ternyata penyebar berita adalah Ubaidillah bin Abdullah bin Salul. Ini orang dari asli orang Madinah juga, dari suku Khazraj. Dulu, ya, Madinah ini dipimpin oleh atau dikuasai oleh dua suku ini, Aus dan Khazraj. Setelah masuk Islam namanya Ansar, gitu kan. Maka berdirilah orang dari Khazraj mengatakan kepada orang Ansar, orang Aus tersebut, kau tidak ucapkan itu kecuali karena kau tahu demi Allah bahwasanya yang mengucapkan itu dari suku kami. Kalau dari sukumu kau tidak akan bicara. Ributlah akhirnya. Dari suku Aus berdiri lagi mengatakan, kau musuhnya Allah, kau pun akan kami penggal lehermu kalau Rasulullah SAW perintahkan. Ribut di antara sahabat nih.
Maka Nabi SAW melihat tidak ada maslahat, makin ribut sahabat nih. Lalu beliau pun turun dari mimbar, kemudian beliau sekarang ingin memecahkan permasalahan langsung kepada Aisyah. Datanglah Nabi SAW kepada Aisyah di rumahnya, ayahnya kemudian pada saat masuk kata Aisyah, datanglah Nabi SAW ke rumah kami. Yang sebelumnya pas 2 minggu kejadian beliau pulang ke rumah orang tuanya itu, dalam 2 minggu itu ternyata ada seorang wanita Ansar yang datang kemudian bermain rumah Aisyah gitu kan, ingin tahu perkembangan. Aisyah nyambut dengan ceria, dengan senyum. Kata orang itu, wahai Ummul Mukminin, Anda tidak tahu apa yang sedang berkecamuk di Madinah? Kata dia, tidak. Kata Aisyah, kata perempuan tersebut, orang telah berbicara bahwasanya Anda berzina dengan Safwan, disebarkan oleh Ubaidillah bin Abdullah bin Salul gitu kan. Maka Aisyah berkata pada saya dengarkan berita tersebut, tiba-tiba seluruh tulang-tulang saya lemas. Saya pun tergeletak jatuh di atas ranjang dan menangis sambil berkata, apakah orang sudah mengucapkan itu? Ia mengatakan iya. Maka semenjak itu kata Aisyah, aku tidak ingin makan, tidak ingin minum, dan aku pun lemas di atas ranjang menangis selama 2 minggu itu. Sampai Nabi SAW datang kepada kami. Datanglah Nabi SAW memberikan salam, lalu kemudian berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya kau memang mengerjakan perbuatan itu, Nabi tidak sebutin, maka bertaubatlah karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau seandainya kau tidak lakukan, pasti Allah akan membelahmu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, waktu saya mendengarkan Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, kalau kau lakukan bertaubatlah, tiba-tiba kekuatan tubuhku pulih kembali. Aku duduk dan aku mengatakan, ya Rasulullah, Anda pun terpengaruh dengan info itu atau gosip itu, gitu kan? Demi Allah saya tidak akan taubat kepada Allah khusus masalah ini karena saya tidak melakukannya. Apa yang saya harus taubatin? Saya tidak melakukan zina, tidak buat apa-apa, gitu kan? Maka Aisyah pun menghadap kepada Abu Bakar berkata, ya wahai abaku, ya ayahku, ya abata, ajib Rasulullah SAW. Jawab Rasulullah SAW ini. Maka Abu Bakar mengatakan, saya tidak tahu anakku mau bilang apa. Saya tidak punya informasi, saya nggak tahu kamu ini benar nggak lakukan atau tidak, nggak tahu. Saya nggak punya saksi, nggak punya apa. Aisyah kaget. Aisyah balik ke ibunya mengatakan, ya umma ajibi Rasulillah, wahai ibuku jawablah Rasulullah. Ibunya jawab yang sama, saya tidak tahu anakku mau bilang apa kepada Rasulullah SAW. Saya tidak tahu benar atau enggak informasi ini, walaupun saya percaya sama kamu, tapi nggak ada saksi, nggak ada apa, dan ini lagi simpang siur. Maka Aisyah berkata, setelah saya tahu bahwa saya tidak ada lagi yang mendukung saya mengatakan kepada mereka semua sambil menangis, saya hanya mengucapkan kepada kalian apa yang diucapkan oleh Yakub pada saat anaknya Yusuf hilang. Dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah, saya hanya mengeluhkan ya kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Maka Aisyah berkata, saya pun menggeletakkan tubuh saya sambil menangis ya, dan saya tidak tahu harus buat apa lagi. Musibah berat sedang datang. Kata Aisyah, baru saja saya jatuhkan diri saya dan menangis, tiba-tiba Rasulullah SAW memojok di rumah kami. Kemudian seperti biasanya turun wahyu kepada beliau. Setelah sebulan nih turun, maka Nabi SAW pun setelah beberapa saat ya menerima wahyu lalu berkata, terimalah berita gembira wahai Aisyah, Allah telah menurunkan pembelaanmu bahwasanya kau benar-benar bebas dari zina itu. Maka turunlah jelas Al-Quran menjelaskan masalah pembebasan Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata para ulama? Hikmahnya Allah SWT ingin mencoba Aisyah, menguji Aisyah keimanannya untuk menambah keyakinannya kepada Allah SWT. Dan sampai sekarang dan mungkin sampai hari kiamat, semua orang-orang yang mencintai Nabi SAW, mencintai keluarga Nabi SAW, mencintai agama ini akan selalu menyampaikan kebenaran bahwasanya Aisyah bebas daripada perzinahan tersebut, sebagaimana saya sampaikan di atas podium ini. Itu kan jelas sekali Aisyah selamat, dan sampai hari kiamat namanya terus harum Aisyah radhiyallahu anha. Satu kali diuji oleh Allah, Allah harumkan namanya sepanjang masa. Begitu pula dengan Safwan. Al-Quran menyebutkan tentang mereka, para dai-dai menyampaikan di mimbar-mimbar mereka, dan luar biasa gitu kan. Jadi cobaan kalau datang memang ya kita sabarin. Sabar itu bukan lus dada duduk manis, tapi sabar adalah ikhtiar. Coba gitu kan. Ya ikhtiar semampunya, kemudian bertawakal kepada Allah. Ya gitu. Kita sakit, sabar dulu. Sabar artinya terima takdirnya Allah lalu ikhtiar minum obat, itu sabar namanya. Jadi bukan berarti sabar nggak minum obat, tidur saja enggak. Ikhtiar itu namanya sabar juga. Seperti itu, coba maksimal. Setelah itu tawakal kepada Allah. Allah akan punya cara mengembalikan masalah tersebut. Jadi nggak usah terlalu diambil jadikan sebagai sebuah masalah, akhirnya membuat kita vakum. Karena syaitan, kata para ulama, menunggangi musibah yang sedang datang kepada seseorang ya gitu, untuk dia ya, jauh dari ibadah Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kalau dia sedang kena sihir misalnya, atau dia sedang kena musibah, bangkrut usaha, ribut rumah tangganya, akhirnya syaitan menunggang itu supaya jadi malas ibadah. Wah, gimana bisa saya bisa khusyuk dalam sholat ya? Saya lagi begini, saya lagi begitu. Padahal sebenarnya itu kesempatan, gitu kan? Pada saat itulah kesempatan Anda khusyuk. Kalau musibah serang Anda tidak bisa khusyuk, lalu kapan lagi Anda bisa khusyuk? Gitu kan? Pasti beda doanya orang yang sedang musibah datang padanya dengan orang yang sedang sehat-sehat saja. Beda kan? Kalau Anda sedang sakit parah berdoa sama Allah dengan Anda lagi sehat, beda doanya kepada Allah SWT. Maka pada saat itu kesempatan syaitan menunggangi musibah seseorang agar dia malah jauh dari ibadah, karena itu adalah jalan keluar satu-satunya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah dendam di dalam Islam karena tadzalimi teramat sangat? Ya, dendam dalam Islam sebenarnya setahu saya tidak ada. Enggak ada dendam, gitu kan? Enggak ada putus asa, enggak ada penyesalan. Kan itu. Artinya penyesalan ini dalam hal-hal yang memang tidak dibolehkan secara syariat ya. Seperti misalnya enggak jadi dapat makanan tertentu nyesal, enggak jadi nikah sama orang lain terus nyesal. Enggak, itu enggak perlu, gitu kan? Tapi kalau penyesalan karena pernah berbuat dosa sebagai syarat taubat karena nyesali, kenapa dulu saya lakukan, itu lain, gitu kan? Itu lain. Jadi itu memang tidak ada dalam Islam setahu saya. Jadi tidak ada gunanya Anda dendam. Apa gunanya kira-kira kita dendam? Apakah kalau kita dendam akan membuat orang itu mati, orang itu sakit? Enggak ada. Itu kan tidak ada hubungannya. Malah dia sudah mengambil hak kita, kita lagi tambah sakit kena dendam. Enggak perlu. Lupain aja sudah, sambil berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah SWT masalahnya sambil kita ikhtiar. Karena kehidupan terus berjalan, lembaran-lembaran hidup terus terbuka sampai ajal kita datang. Ya, ini bukan saya ajak Anda supaya Anda vakum, tidak. Ya, Anda boleh putus hubungan sama orang tersebut, tapi yakinlah saudaraku, Allah itu maha tahu. Enggak ada cobaan yang datang itu tidak ada nilainya. Masih ingatkan pertemuan yang lalu saya katakan seorang wanita datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, saya kena penyakit ayan. Setiap kali kambuh tiba-tiba saya jatuh di jalanan, tergeletak, aurat saya kelihatan. Doain ya Rasulullah agar saya sembuh. Apa jawaban Nabi SAW? Langsung angkat tangan mendoakan? Tidak, ditawarin dulu opsi. Kata Nabi SAW kepada wanita tersebut, kalau ini hadis Bukhari Muslim, kalau kau sabar, artinya kamu terima sambil ikhtiar. Kamu sabar sampai Allah berikan kesembuhan, gitu kan? Kalau kamu sabar, terima ini, pasti kau masuk surga dengan sabarmu itu. Tapi kalau kau mau, saya doakan kepada Allah sehingga kau sembuh, tapi tidak ada jaminan surga. Apa jawaban perempuan tersebut? Saya minta surga ya Rasulullah. Tidak apa-apa deh saya begini. Saya terima aja kalau begitu. Sambil saya ikhtiar gitu. Bukan disuruh diam ya. Suruh sabar. Sabar artinya terima takdir Allah lalu ikhtiar gitu kan. Tapi mintalah kepada Allah ya Rasulullah agar kalau saya kambuh ya aurat saya tidak kelihatan. Maka Nabi SAW doakan masalah itu. Gitu kan. Banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Jadi apapun cobaan yang datang, sekecil atau seberat apapun, itu akan jadi sangat besar manfaatnya, akan ada balasan. Mungkin dari derajat di surga Anda tidak bisa jangkau dengan umur Anda yang sekarang, dengan sholat yang Anda kerjakan selama ini yang tidak khusyuk, yang puasa kadang-kadang bisa saja maksimal, bisa enggak, mungkin masih ada dosa-dosanya, mungkin zakat yang kita bengkalaikan, mungkin bakti orang tua yang kurang, mungkin hak-hak orang lain yang masih tersangkut dengan kita. Maka Allah SWT tinggikan dengan cobaan tersebut, gitu kan? Allah SWT jangkaukan Anda derajat surga dengan cobaan tadi. Jadi saran saya nggak usah dendam, hanya akan menyakitin hati sendiri dan tidak memecahkan permasalahan. Doakan agar Anda punya hak untuk mendoakan dia supaya dimusnahkan, supaya dihukum boleh. Tapi Anda juga punya hak untuk mendoakan agar Allah berikan hidayah, mudahkan agar dia bisa membayar utangnya misalnya, kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi selama dia jadi baik sampai dia meninggal, kita panen pahalanya. Jadi lebih baik mendoakan kebaikan. Salafi itu suatu aliran atau apa? Bukan aliran. Sudah sering saya bahasakan, salafi itu diistilahkan bagi teman-teman kita sekarang yang menyebarkan sunnah. Karena sering kali mengatakan kembalilah kepada pemahaman salaf. Salaf itu maksudnya sahabat, tabi'in, itu kan yang orang mendahului kita dulu. Karena banyak orang, hampir semua kelompok Islam sekarang ini mengatakan saya juga berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, termasuk orang-orang liberal tuh yang mengatakan boleh nikah lintas agama lah, semua orang bisa masuk surga. Itu beristidlal dengan Al-Quran, mengambil dari Al-Quran, dipotong-potong ayatnya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak difahami seperti pemahaman sahabat, gitu kan?
Ayat Al-Quran turun dan hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat, mereka menyaksikan itu. Dan sering kali terjadi di kasus mereka, kasus rumah tangga mereka, peperangan mereka dengan orang-orang kafir gitu kan, haji dan umroh mereka. Ya, ini semua turun di kalangan sahabat. Jadi untuk memahami agama ini dengan benar, itu kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Maka itu diistilahkan dengan kaum salaf yang telah mendahului kita. Nah sering kalau ada ucapan kaum salaf dikatakan oh ini kelompok salafi gitu kan, kelompok salafi. Dan orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok salafi lah, kelompok wahabi lah atau apa saja namanya, itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW sebenarnya. Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, penanggapan sahabat seperti ini. Enggak ada sesuatu dari ini pendapat saya ya, ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan ya ini pendapat saya dalam hukum syar'i ya? Tapi kalau misalnya saya ditanya pribadi tadi kenapa tidak ikut politik, saya mengatakan ya itu pilihan saya pribadi, gitu kan? Itu secara pribadi, pilihan, opsi. Tapi tidak saya bahasakan dalam hukum syar'i. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan pemahamannya. Itu cuma karena ada ucapan seperti itu. Apakah Ustaz seseorang yang termasuk dengan aliran salafi tersebut? Ya Allahu alam, saya tidak tahu. Kalau orang bilang Ustaz Khalid salafi, ya biarin aja dia ngomong salafi. Orang mau bilang saya wahabi silakan, mau bilang aliran apa saja silakan. Yang penting kalau Anda dengar ceramah saya di YouTube, di web, di ceramah ini, kalau Anda hadir, selalu yang saya sampaikan kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman di ayat ini, surah ini, ya ini Rasulullah SAW bersabda, inilah yang saya ikuti. Ini saya tahu, saya ini pemahaman agama Islam. Saya nggak pernah tahu ini ada aliran apa di sini. Dan saya tidak pernah membawa nama aliran, tidak pernah membawa nama seseorang tokoh, nggak pernah. Yang saya tahu adalah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, dan ini pemahaman para sahabat. Ini yang saya tahu. Kenapa orang salafi tidak mau berpolitik padahal Indonesia negara politik? Dan orang salafi ada di sini, masa di sini mana nih? Dan di belakang kertasnya nota ini. Ya itu hak individual ya, hak individual, tidak boleh dipaksain, tidak boleh dipaksain gitu. Orang kalau mau menempuh mendirikan negara Islam dengan cara ilmu, silahkan. Orang kalau yang teman-teman menganggap dengan politik itu dia bisa menempuh, silahkan saja. Ya, tapi orang teman-teman yang sekarang yang dianggap tadi salafi itu, memang mereka tidak mau berbaur dengan politik. Saya katakan tadi karena sistem ini sangat licin jalanannya, gitu kan? Licin sekali jalanan, berbahaya. Sedikit kita salah saja, maka sudah berhubungan dengan neraka ini. Bukan main-main ya, bukan main-main masalah itu. Masalah rishwa lah, sogok menyogok lah, penentuan tarif lah, dan mungkin teman-teman tahu lah ya. Saya rasa nggak perlu, itu rahasia umum kok apa yang terjadi di partai politik sekarang banyak. Berapa banyak teman-teman kita yang tadinya dai yang ahli ilmu, hanya tiba-tiba berubah dengan masuk di partai politik, berubah total. Alasannya nanti di anggota dewan saya mau mengubah orang-orang. Bagaimana caranya mengubah orang-orang? Meetingnya diatur jam sekian sampai jam sekian waktu sholat. Bisakah Anda berdiri pamit untuk sholat? Nggak bisa, sholatnya ditunda tuh. Nggak boleh berdiri dari kursi, gitu kan? Tapi kalau kamar mandi boleh, kalau ke makan boleh, sholat nggak boleh, kan itu. Itu yang terjadi. Hal kecil, belum hal yang besar nih. Kalau kumpul kemudian harus berbaur dengan perempuan-perempuan. Kalau ini, kalau itu, waduh beragam macam. Sudah terlalu banyak, terlalu banyak. Ya orang lebih hati-hati kan? Haknya orang untuk lebih berhati-hati, gitu kan? Dan saya rasa jangan terjerat ke sebuah bingkai hidup yang kita buat sendiri ya. Artinya nggak mungkin negara Islam berdiri kalau nggak ikut partai politik. Itu kan pendapat Anda. Itu kan pendapat. Nggak harus begitu kok. Tidak harus begitu. Insya Allah dengan majelis ilmu makin banyak orang faham agama, makin banyak juga ya diperbaikin sistem yang ada. Kalau saya berpikir ya, kalau seandainya majelis ilmu seperti ini yang sederhana, mungkin beberapa orang, 100-200 orang yang hadir, disampaikan ilmu agama yang benar, mungkin yang hadir dari jenjang siapa, pejabat sampai ke orang-orang yang biasa, kemudian semua jadi faham agama Allah, masing-masing kembali ke instansinya, ke kegiatannya, ke rumah tangganya, membawa agama Allah, mereka akan terapkan itu hukum Allah nanti. Oh yang jadi pejabat pemerintah ternyata ini salah nih, gak sesuai dengan agama, diubah deh. Oh yang kembali ke perusahaannya, oh kayaknya kita masih berhubungan dengan ini, salah nih, diganti. Oh yang jadi suami kembali, oh ini kayaknya di rumah tangga kita masih ada ini, diperbaikin. Dari majelis ilmu tuh, jadi baik semua nanti. Karena kita bukan berarti mendirikan negara Islam merusak yang sudah ada. Jangan begitu kan gitu. Masa ban mobil kita pecah satu, semua mobil dibuang?
Ini aja diperbaikin. Negara ini sudah ada militernya, sudah ada polisi keamanannya, udah ada ekonominya, udah ada susunan menterinya, udah ada ini kabinetnya sudah ada. Tinggal bagaimana dikemas secara Islami saja kan gitu. Dengan cara memberikan pemahaman agama kepada mereka. Allahu a'lam. Ustaz, mohon dijelaskan hukum sholat tasbih dikerjakan mandiri atau berjamaah. Soalnya saya baca-baca banyak pendapat. Ya jadi sholatnya sendiri. Allah alam yang saya tahu, dan memang pendapat ulama terakhir yang saya tahu ya, Syekh Albani rahimahullah menghasankan hadisnya. Jadi boleh saja tapi dikerjakan secara individu dan bukan berjamaah. Karena sholat berjamaah yang dikerjakan itu ada secara khusus ya. Seperti sholat malam yang pernah Nabi SAW kerjakan berjamaah dengan Abdullah bin Umar gitu kan, dan beberapa sahabat di awal Ramadan, sholat tarawih. Kemudian Nabi SAW juga mengerjakan sholat jenazah, ya, sholat istisqa, minta turun hujan, sholat gerhana, kusuf dan khusuf, itu juga ada dikerjakan secara berjamaah. Itu mungkin, kalau yang tidak ada dalilnya maka sebaiknya dikerjakan secara individual. Seorang wanita yang usianya sudah 57 tahun, dia tidak mengenakan jilbab karena dia mengacu pada surah An-Nur ayat 60. Mohon penjelasannya. Ini aneh sekali. Bagaimana bisa mengacu kepada Al-Quran lalu alasannya supaya tidak berjilbab? Dari mana ini? Gitu. Jelas-jelas pemahamannya sangat fatal. Ini salah ya, salah sekali. Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat Al-Quran menyuruh wanita untuk berjilbab. Yang menyuruh untuk berjilbab itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia jadikan dalil Al-Quran untuk mengatakan itu adalah alasan saya tidak berjilbab, inilah yang saya bilang contoh saja ya. Bagaimana kalau kita mau fahami Al-Quran semau kita, bukan pemahaman para sahabat. Ini kacaunya di sini, gitu kan? Karena dia mau ambil penggalan ayat, dia paham sendiri. Ya, padahal sebenarnya sahabat punya pemahaman tuh. Bagaimana ayat itu turun pada mereka pada saat itu. Semua hadis, semua ayat berhubungan dengan masalah hijab menjelaskan masalah tersebut. Bahwasanya memang hijab diwajibkan bagi kaum muslimin. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, turunlah ayat hijab setelah saya meminta kepada Allah Subhanahu, setelah saya mengingatkan kepada Nabi SAW untuk meletakkan hijab antara istri-istri beliau dengan kaum muslimin karena masuknya orang fajir dan orang mukmin. Lalu turunlah ayat hijab, itu kan? Dalam surah An-Nur menjelaskan masalah hal tersebut. Apa pendapat antum tentang Abu Jandal yang menantang Polri, TNI, Densus dan Pancasila? Bagaimana sikap kita terhadap ancaman Abu Jandal terhadap NKRI? Yang mana Abu Jandal mengirim pesan ancaman yang tersebar di YouTube dan ancaman itu meresahkan masyarakat. Allahu alam, ini Abu Jandal atau yang lainnya, gitu kan? Saya secara pribadi tidak pernah menyetujui masalah itu ya. Dan dari ini ditanya pendapat saya pribadi ya, maka saya tidak pernah setuju dengan hal-hal yang seperti ini. Bagi saya agama Allah ini agama benar. Sampaikan apa adanya. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, itu selebihnya Allah yang nyampein. Ikhwas sekalian dan akhwat, saya duduk di meja ini, di masjid ini, di rumah Allah yang mulia ini, menyampaikan di atas podium ini. Yang saya sampaikan ini bukan hal yang, bukan sebuah karangan, bukan sesuatu yang saya susun secara khusus ya. Perlu antum tahu, setiap kali saya mau datang di sini hari Rabu, setiap kali mau datang, saya nggak pernah baca buku ini. Semenjak saya bahas buku ini, ya di mana beberapa tempat, subhanallah, nggak pernah saya persiapkan secara khusus. Kapan saya duduk di sini, apa yang terlintas saya sampaikan sudah yang saya pahami, yang saya pernah belajar dan saya yakin itu benar karena punya dalil. Itu saja yang saya ketahui, gitu kan? Kasusnya adalah banyak orang teman-teman, siapapun namanya, semoga Allah berikan hidayah, selalu yang dibawa Islam ini dengan kekerasan, ya. Dengan ancaman, dengan beragam macam hal. Kalau ada yang salah diingatkan gitu kan. Dakwah itu harus dilakukan dengan hikmah, ya, dengan mau'izah. Kalau tidak bisa maka jidal pun itu perdebatan dengan cara yang baik. Allahu a'lam. Saya tidak pernah tahu apa kasusnya, kenapa ancaman, ada apa, saya tidak pernah tahu masalah itu. Tapi kalau memang dia sampai mengancam pemerintah NKRI ini, artinya akan mengancam sampai diperang lah, ribut lah segala, ini termasuk hal yang keluar daripada hukum taat kepada wali amr. Bolehkah memanipulasi data untuk promosi? Contohnya manipulasi followers di sosial media. Untuk apa? Untuk apa? Untuk lakukan barang 10, 100 untuk dapat duit masuk di rekening bonus 5 juta. Untuk apa saudaraku? Ya, kalau kita mati nggak ada yang dibawa. Sudahlah, lurus-lurus saja. Apa adanya disampaikan. Jujur, amanah, tanggung jawab. Demi Allah ikhwas sekalian, saya hadiri beberapa meeting dengan perusahaan-perusahaan besar, gitu kan?
Pada saat saya ikat presentasi mereka tentang masalah bagaimana perkembangan perusahaan itu untuk menjadi perusahaan yang miliaran untuk gini, untuk begitu. Poin-poinnya semua yang agama ajarin. Trust, kepercayaan, bagaimana jujur, bagaimana amanah, bagaimana tanggung jawab. Saya sampai senyum pada saat melihat mereka menjelaskan. Dan menjelaskan dengan ini ya, berkata profesor dari Amerika ini, berkata profesor dari ini. Saya ketawa melihat, subhanallah, yang tiap hari kita ceramain, ustaz-ustaz ceramain yang masalah ini dan dalilnya jelas dari hadis Nabi SAW. Ngapain ikut meeting, seminar khusus masalah itu, bayar sekian banyak untuk memajukan perusahaan, nggak perlu gitu kan. Ada agama, cuma kita jauhi agama ini, subhanallah, gitu kan. Jadi jujur aja saudaraku, ya, rezeki tidak akan kemana-mana, Allah sudah atur itu. Tidak usah khawatir. Ingat selalu sabda Nabi SAW, kalau seseorang itu lari dari rezekinya, maka rezekinya itu akan mengejar dia sebagaimana mati mengejarnya kalau dia lari dari mati itu. Apakah negara Islam adakah negara Islam saat ini? Jika ada, apakah perlu kita berbaiat? Tentu saja ada negara Islam. Ya, banyak negara Islam. Saudi ada negara Islam. Indonesia pun ini dikatakan negara Islam. Ya. Yang saya tahu ya dari para guru-guru saya dulu, memang ini termasuk negara Islam, negara-negara yang terpenuhi syaratnya ya, pemimpinnya Muslim, mayoritas masyarakatnya Muslim, di negara itu diterapkan hukum Islam, maka dikatakan negara Islam kan. Kalau kita pertemukan dengan negara kita Indonesia ini, presiden kita sudah Muslim dari awal sampai yang sekarang, semuanya kita tahunya Muslim secara zahir. Allahu alam kalau ada yang menipu, ada yang munafik, Allahu alam kita nggak tahu, tapi kita ambil secara zahir hukumnya kan. Muslim berarti sudah kita hukumi sebagai Muslim, gitu kan. Kemudian yang kedua, mayoritas masyarakatnya Muslim. Kita sudah tahu lebih 80% orang Muslim di Indonesia menerapkan hukum Islam, ya sudah diterapkan. Ada memang beberapa substansial Islam yang belum diterapkan, hudud, pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk, itu yang belum. Tapi kita sholat di sini sekarang, takmir masjid itu bukan syariat dari Islam. Kita menikah dengan cara Islam, akad nikah, 2 saksi, ada KUA, mengurus masalah itu, pemerintah turun tangan, ada buku akad nikah, itu bukan syariat Islam. Orang cerai masuk di pengadilan, hakimnya membahas ayat Al-Quran begini, ini begini, kenapa cerai Allah membolehkan, cerai berapa kali dijelaskan, hakim-hakim kita luruskan dengan hukum syar'i. Itu bukan cara Islam. Warisan mau dibagi dengan cara Islam ada di Indonesia, gitu kan. Walaupun memang masih ada hukum-hukum lain, tapi kan Islam jalan. Kita punya Majelis Ulama Indonesia, kita punya Departemen Agama, sekolah-sekolah Islam banyak ya, merambak pesantren ribuan jumlahnya, gitu kan. Mungkin kalau bisa dibahasakan itu sudah ratusan ribu jumlah pesantren seluruh Indonesia. Bebas-bebas saja kita terapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya kan gitu. Jadi banyak sekali hukum Allah Subhanahu wa taala, cuma belum diterapkan. Ini yang saya bilang tadi, banyak orang-orang kita cuma terbawa dengan semangat saja. Oh, Indonesia ini negara kafir, togut, gitu kan. Dianggap ini tidak benar karena tidak terapkan hukum Islam. Apa yang belum diterapkan? Sebagian kecil. Tadi saya bilang kalau ban mobil kita kempes, tambal kan gitu. Atau kalau parah pun ganti ban dalamnya itu. Biarin yang 3 itu yang bagus berjalan, gitu kan. Seperti itu, mudah-mudahan bisa difahamin poinnya gitu kan. Jangan semua dibawa dengan hal-hal yang akhirnya merusak hubungan kita dengan kaum muslimin yang lainnya. Bolehkah jika bayi baru lahir mungkin dicukur pada hari ke-10 dan sembelih akikah 2 bulan kemudian. Setahu saya Allahu alam, ya memang harusnya hari ke-7, hadisnya hari ke-7. Dan yang lebih kuat pendapat ulama mengatakan kalau lewat dari hari ke-7 sudah gugur. Ini pendapat jumhur ulama ya. Ada pendapat sebagian ulama mengatakan kalau memang dia tidak mampu atau dia lupa hari ke-7, maka mungkin dia bisa lakukan kapan dia bisa. Tapi tetap kalau mau cari pahalanya hari ke-7 dari hari dia lahir. Kalau malam ini ada seseorang yang lahir anaknya, maka hari ini mulai dihitung hari pertama. 7 hari ke depan dia cukur rambutnya, ditimbang dengan timbangan perak atau emas, lalu disedekahkan jumlahnya. Kemudian dia menyembelih kambing 2 ekor kalau laki-laki dan 1 ekor kalau perempuan. Bagaimana sunnah nama bayi? 1 nama atau boleh 2 lebih? Sudah sering saya bahasakan ini. 1 nama saja. Untuk apa 3? Muhammad Yusuf Saleh. Siapa yang mau dipanggil nih? 3 nama Nabi lagi. Ini tuh. Belum lagi Muhammadnya sering ditulis Muh saja, diringkas, gitu kan, cuma hiasan kadang-kadang. Kemudian Muhammad Yusufnya juga kadang-kadang tinggalkan solehnya yang diambil itu pun solehnya dipanggil lagi lehnya, terakhirnya leh. Kenapa nama baik-baik, gitu kan? 1 nama. Coba semua nama Nabi, Adam, Yunus, Saleh, Syuaib, Hud, Musa, Isa, 1 nama semua.
Tinggalkan tuh tradisi kita di Indonesia nih yang biasa namanya sampai 3-4 nama, nggak dipakai juga. Satu nama, perempuan-perempuan Aisyah, Maryam, Asia, Khadijah, satu nama. Satu nama cukup dan panggil lengkap. Ya, panggil lengkap, jangan dipanggil setengah-setengah supaya makna nama itu jadi baik, gitu kan? Seperti itu. Jadi satu nama saja, untuk apa banyak-banyak? Apa hukum dari orang yang bersedekah dengan uang yang jelek atau rusak? Ya kalau dia tidak punya kecuali itu nggak apa-apa. Kalau kebetulan ada uangnya jelek, ada uangnya bagus, lalu dia bilang ini aja deh saya keluarin, ya karena ini sudah jelek, gitu kan? Ya sudah, Allah nanti akan datangkan juga rezekinya seperti itulah, ya seperti apa yang dia keluarin. Jika terlewat waktu sholat subuh, misal kesiangan, bangun hingga jam 7 atau jam 8, apa yang mesti kita lakukan? Sholat dahulu kemudian mandi atau mandi dahulu? Kemudian sholat. Ini kadang-kadang saya di pengajian ini harus jadi bapak, kadang-kadang jadi ustadz, kadang-kadang jadi kakak, kadang-kadang jadi suami. Masa saya harus ajarin mandi atau sholat dulu? Sholatlah dulu, kan gitu. Pasti sholat dulu, ngapain mandi dulu? Sholat dulu, kecuali anda junub, lain. Junub harus mandi dulu, junub baru sholat, karena nggak sah sholatnya kalau nggak mandi junub, kan gitu. Jika kondisi hari kerja langsung berangkat kerja, apa diperbolehkan mendahulukan mandi? Sholat dulu, ya sholat dulu, tentu sholat didahulukan, tidak bisa sholat itu. Jadi tidak usah khawatir, syaitan aja membesar-besarkan kepada anda itu. Oh kalau sholat itu terlambat nanti begini, ternyata masuk kamar mandi juga habis juga 15 menit dipakai mandi, gitu kan? Sholatlah dulu insya Allah, berikan haknya Allah SWT. Saat ini banyak restoran atau jajanan yang bermacam-macam, tidak menutup kemungkinan cara masaknya yang tidak halal, memakai bahan haram. Proses akad jual beli restoran apa ini, all you can eat. Menurut pandangan Ustadz pribadi seperti apa ini soal bebasnya praktek kegiatan seperti ini, dan hukumnya menurut Islam baik penjual, pengawas atau pemerintah dan konsumen bagaimana? Karena kadang saya sebagai konsumen suka pada suatu restoran atau jajanan, tapi kadang muncul rasa khawatir akan apa yang saya konsumsi. Baik, hukumnya hukum zahir dalam Islam ya, ringkas jawabannya begitu, zahir. Kalau kita beli makanan, kalau kita yakin dia adalah seorang muslim, orang jual jajanan di pinggir jalan, restoran, kita berikan salam, dan anda punya haknya, boleh kritis bertanya, halal nggak makanannya? Nggak apa-apa nanya, gitu kan? Oh ya halal, saya orang ini, saya orang itu, saya orang muslim, kok nggak apa-apa nanya. Jadi, kalau ragu tinggalkan, masih banyak rumah makan lain. Kan kalau anda misal tidak makan di rumah makan ini, mati. Misal, ya nggak apa-apa, boleh buat, tapi masih banyak opsi pilihan luar biasa banyaknya. Ya, tapi kita memang kadang-kadang maksain. Kalau ragu jangan makan. Ya, kalau ragu syubhat minimal tinggalkan gitu. Bagaimana hukum kalau kita apa ini? Saya nggak bisa baca terus terang ya. Jadi lain kali tulisnya jangan buru-buru. Kita berbuat baik, misal nolong angkat barang. Apa ini? Pak Yoyo aja deh nanti. Ini saya bingung bacanya nih dua nih. Dalil yang sahih tentang larangan celana di bawah mata kaki, isbal, dan jika celana yang menutup mata kaki tersebut di kala sholat. Anda pernah dengar, ini sudah pernah saya jelaskan ya, dan silakan anda kembali ke pengajian kita yang sebelumnya, bisa dilihat di YouTube kok. Dosa besar yang keberapa tuh saya lupa juga, masalah isbal. Bagaimana caranya agar kita terbebas dari siksa kubur? Jauhi semua yang menyebabkan siksa kubur itu ya. Umumnya adalah maksiat kepada Allah SWT. Jauhi semua kemaksiatan. Karena saya sudah bilang, siksa kubur akan datang kepada seseorang yang tidak sempat taubat dari dosanya, walaupun belum tentu masuk ke dalam api neraka. Sudah panjang lebar saya ceritakan ini. Dosa besar kalau tidak salah, dosa besar ke-79 waktu itu. Ya, bisa kembali ke YouTube bagaimana panjang lebar saya jelaskan masalah ini. Apa hukumnya mandi dalam keadaan telanjang? Boleh saja, asal bukan di tempat umum. Nah, iya. Kadang-kadang pertanyaan aneh-aneh juga ya. Jadi boleh saja kalau tertutup gitu kan. Kalau
Kalau di tempat umum nggak boleh. Boleh juga sama suami nggak apa-apa, sama istri boleh. Karena Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, saya pernah mandi bersama Nabi SAW dalam sebuah wadah ya. Itu tidak ada yang menghalangi antara aku dengan Nabi SAW ya, kecuali dengan air, artinya tidak ada kain. Itu nggak ada masalah gitu. Bolehkah memegang atau membaca Al-Quran bagi orang yang junub? Nggak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Hadisnya sahih. Nabi SAW melarang menyentuh Al-Quran bagi orang yang tidak bersuci. Dan maksud dalamnya adalah orang yang haid, nifas, junub. Bolehkah membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu? Ini khilaf di antara ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh rahimahullah. Beliau mengatakan tidak boleh karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun." Al-Quran tidak disentuh kecuali orang yang mutahhar. Mutahhar artinya orang yang bersuci kata beliau. Kalau Imam Ahmad mengatakan boleh saja, ya selama memang dia tidak junub, tidak haid, tidak nifas, artinya suci saja, wudu terus batal dengan keluar angin, buang air besar, buang air kecil, kemudian dia mau kembali baca Quran itu tidak ada masalah. Jadi insya Allah ini masih terbuka gitu. Saya seorang pemuda yang berusaha menahan diri dari berpacaran, padahal godaan untuk itu sangat kuat sekali. Saya selalu ingat hadis yang menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya kelak di padang mahsyar. Di antaranya seorang laki-laki yang digoda oleh wanita yang terhormat untuk berzina. Namun dia mengatakan sungguhnya aku takut kepada Allah. Pertanyaan, apakah anda termasuk ke dalam salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya kelak di mahsyar? Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan insyaallah. Mudah-mudahan gitu kan, insyaallah. Ini bagaimana saya menghakimi ya sebenarnya. Mudah-mudahan insyaallah ya. Apakah anak harus digoda dulu oleh wanita terhormat untuk berzina sesuai dengan teks hadis agar anak mendapatkan naungannya? Kalau secara zahir memang betul begitu. Secara zahir hadis memang betul-betul orang yang digoda gitu. Orang yang diajak berzina oleh seorang wanita gitu kan, yang punya jabatan dan punya kecantikan, zatu mansibin wa jamal, punya kedudukan, punya kecantikan, punya kekayaan. Ya ini Allah alam antum dapat di mana ini gitu kan? Yang jelas dia menggoda memang, lalu antum mengatakan saya takut kepada Allah. Bisa terjadi seperti kasus Yusuf alaihissalam pada saat digoda oleh istri Raja Mesir pada saat itu kan. Jadi seperti itu. Ana belum menikah karena masih menunggu wanita soleh yang faham sunnah. Ana akhwat. Di belakang banyak akhwat kita itu. Saya juga heran nih, kenapa belum menikah nih? Ikhwah-ikhwah yang belum menikah kenapa nih? Tunggu Dajjal keluar atau tunggu apa tanda-tanda hari kiamat ini? Menikahlah cepat. Dan orang yang sepadan, gaji saya cuma 500 ribu, Ustaz, cari orang yang bisa terima 500 ribu itu, banyak insya Allah. Jangan terlalu rewel gitu kan. Mesti tinggi, putih, cantik, semua kaya, wah ini. Tunggu aja bidadari di surga nanti gitu. Sekarang nikah dulu, buat keturunan, cari pahala gitu kan gitu. Orang yang berutang itu awalnya kasihan. Apa ini? Orang yang berutang itu awalnya kasihan banget sampai anak nggak tega dengarnya. Tapi pas ditagi sesuai dengan janjinya malahan senyum-senyum. Bahkan kalau ditagi apa ini? Ya, malahan ada yang pindah alamat. Bagaimana dengan hal ini? Sudah cobaan, sabar, tagi, sudah selesai. Memang sudah begitu umumnya ya. Banyak orang tidak menganggap utang itu, menunda utang itu adalah dosa. Nanti ada kita bahas tuh, ya. Ada sendiri menunda dosa, menunda utang bayar sementara orang mampu itu adalah dosa besar. Yaitu nggak boleh, haram hukumnya. Jadi dia berdosa, dan anda yang sudah mengutangkan kepada orang lain bermuhasabah. Mungkin kalau orang belum bayar, siapa tahu memang ada uang haramnya. Allah mau hilangkan dengan cara itu. Nggak usah terlalu habiskan waktu di situ. Ikhtiarlah, gitu kan. Kalau kita lihat fase waktu di mana orang utang misalnya setahun dia belum bayar. Dalam setahun itu coba hitung nikmatnya Allah kepada kita. Tidak terhitung jumlahnya dibandingkan utang yang telah diambil oleh orang lain. Dan selalu sangka baik dengan Allah. Karena kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hambaku, gitu kan. Jadi harusnya memang bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan gantikan. Orang yang suka minta-minta atau pengemis yang palsu, maka di akhirat tidak punya muka. Yang suka mencuri, maka di akhirat nanti membawa barang curiannya di hadapan Allah dan di hadapan seluruh manusia. Bagaimana dengan orang yang suka berzina seperti homoseksual atau cabul, lesbian? Ya tidak ada dalil berhubungan dengan masalah itu ya. Tidak ada hubungan masalah itu, tapi orang-orang yang berzina nanti yang ada adalah alam barzah akan menyiksa mereka, dan di neraka ada siksaan buat mereka. Tapi apakah di mahsyar nanti dengan gaya tertentu dengan apa yang dibawa itu Allahu alam. Saya tidak pernah temukan dalilnya.
Ada hadis yang mengatakan haram hukumnya membawa Al-Quran ke negeri kafir. Bukankah Islam rahmatun lil alamin berdakwah di negeri kafir? Siapa tahu dapat hidayah yang didakwahi. Bagaimana dengan TKI yang kerja di misal di Jepang atau Korea, padahal di sana udah ada Islam. Ya. Saya tidak pernah temukan ada dalil masalah itu ya. Setahu saya Al-Quran boleh saja dibawa, gitu kan? Nggak ada masalah. Itu kan bahkan Al-Quran itu boleh diberikan hadiah kepada orang kafir. Nggak ada sama sekali pendapat ulama yang melarang masalah itu. Waktu Umar bin Khattab dalam kisah pun dia masuk Islam, adiknya berikan Al-Quran kan, kemudian dibaca oleh dia. Nggak ada masalah itu. Berapa banyak ya pembagian Al-Quran yang diberikan secara terjemahan hanya menjadi penyebab hidayah masuk Islam. Kalau kita lihat sebab masuk Islamnya orang karena adanya percetakan Al-Quran Raja Fahad di Madinah, itu luar biasa kisahnya itu. Bagaimana disebarkan ke negara-negara kafir, akhirnya mereka jatuh ke tangan orang-orang non-muslim dan mereka baca terjemahnya masuk Islam. Berapa banyak kisah orang-orang non-muslim yang masuk Islam karena baca Al-Quran? Nggak ada masalah. Al-Quran dijual bebas di sebuah toko buku misalnya, kemudian dibeli orang muslim lalu dibaca, itu boleh-boleh saja, nggak ada larangan di situ. Allahu a'lam, saya tahu begitu. Bagaimana caranya agar kita mudah menghafal ayat-ayat Al-Quran? Pertama punya tekad dulu, emang mau gitu kan. Jadi dalam arti kata mau dengan ikuti tekad yang kuat ya, memang bukan cuma sekedar saya mau minum tapi nggak minum, kan itu. Banyak orang begitu ya, saya mau tidur tapi nggak tidur. Jadi percuma saja omongan. Memang harus dipraktikin. Saya mau tidur ya sudah, tinggalin semua aktivitas lain, tidur pada saat itu. Saya mau makan ya makan, lakukan gitu kan. Ikuti dengan tekad, jangan cuma bilang saya mau hafal Quran tapi nggak ada upaya. Buatin langsung schedule pada saat itu waktunya, programnya, jadwalnya, cari seorang ustadz hafal Quran lalu ikutin programnya. Itu sangat bagus ya. Jadi teman-teman juga insya Allah coba praktikin itu. Saya insya Allah dengan izin Allah akan praktikin. Pada saat restoran nanti buka lagi di Condet, saya akan praktikin nanti. Semua pegawai di restoran itu di Ajwad nanti akan bekerja 3 hari, shift pagi dari jam 8 sampai jam 5 sore, kemudian shift 2 itu dari jam 4 sampai jam 12 malam, 2 shift memang. Nah yang shift pagi nanti sore mereka ikut tahfidz Quran. Insya Allah saya akan datangkan ustadz tahfidz Qurannya, jadi mereka yang ikut, dan itu saya wajibkan pegawai, yang tidak mau saya keluarin, gitu kan. Jadi tanda kutip sedikit dipaksa, gitu kan. Nah itu metode yang saya pakai nanti. Kemudian yang shift malam, nanti yang shift malam nanti pagi mereka kosong dari pagi sampai jam 5 sore kan pagi. Apa kosong? Mereka bisa ikut tahfidz 2 jam 3 jam dan saya akan bayarkan ustadznya. Yang penting mereka mau, gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan 2 tahun kerja itu sudah bisa hafal Quran, sudah dapat duit, dapat ilmu dan seterusnya mudah-mudahan ya. Ya itu salah satunya. Jadi Anda bisa terapkan sebenarnya. Bisa buatin program, teman-teman sini bisa panggilin untuk istrinya di rumah kalau ada kelebihan rezeki, atau biarin ikuti halaqah Al-Quran. Anda sendiri buat program sama teman-teman, panggil seorang ustadz atau siapa teman ikhwah yang hafal Quran, ayo kita mulai yuk, berapa 10 ayat, tergantung nanti ustadznya buatin program. Ya, kalau saya sampaikan program di sini sudah berapa kali ada pertanyaan, saya sampaikan program, Allahu a'lam diamalin atau tidak, gitu kan. Tapi coba Anda ikutin saja program ustadz-ustadz yang sudah Anda bisa ikut dengannya, dan yang penting bagi saya adalah punya tekad yang kuat, lakukan, programin, langsung jalankan, praktekkan itu. Sebulan yang lalu teman saya mentalak istrinya, sekarang lagi proses perceraian ke pengadilan agama. Sampai saat ini mereka masih tinggal satu rumah. Yang saya mau tanyakan Ustadz, bagaimana status hukum talaknya seandainya mereka melakukan atau terjadi hubungan badan, mengingat mereka masih tinggal bersama. Mohon jelaskan Ustadz, bagaimana dalam tuntunan syariat Islam seorang suami bisa mentalak istrinya talak 1 sampai talak 3. Jadi kalau dari pengucapan kalimat talak itu, saya ceraikan kamu dengan kalimat lafaz jelas ya, saya pisah dengan kamu, jelas dengan kalimat itu dia ucapkan sama si suami, maka terjadi talak pada saat itu. Dari waktu pengucapan kalimat tersebut 3 bulan ke depan, 3 kali masa haid si wanita, namanya masa iddah. Masa iddah ini masa transisi bolehnya baikan, itu masa iddah, gitu kan. Jadi pada saat 3 bulan itu kalau mereka baikan, mereka saling maaf, apalagi sampai hubungan biologis, udah rujuk namanya. Udah jadi suami istri lagi kembali. Ya, dan kalau sudah hubungan biologis ya batalin aja pengadilannya. Ngapain lanjutin pengadilan? Ini tidak usah, berarti kan sudah batal, gitu kan. Nah kalau mereka lewatin masa iddah itu, lewat masa iddah 3 bulan, kemudian mereka baikan, mereka nggak boleh spontanitas berhubungan biologis. Mereka harus kembali akad nikah baru, karena sudah lewat masa iddah, sudah lewat 3 kali masa haid.
maka harus akad nikah baru, walinya perempuan ada lagi, maharnya, saksinya dan seterusnya itu, maka boleh-boleh saja mereka kembali lagi setelah itu. Jadi ini nggak ada masalah sebenarnya, tinggal dibatalin pengadilan agamanya dan insya Allah kembali berumah tangga, gitu kan. Dan saya sarankan teman-teman sekalian, jangan berumah tangga dengan niat bercerai, gitu kan. Memang berumah tangga mau jalan rumah tangga suka dukanya bersama. Ini sedikit jengkel saya ceraikan kamu, sedikit ini menyesal saya nikah sama kamu. Apa ini? Merumah tangga apa gitu loh. Jalanin suka dukanya gitu kan. Ada saatnya kita jengkel, lagi malas, lagi sumpah, wajar itu pasangan. Yang satu merendah, nanti kembali lagi saling menyayangi satu sama yang lain. Karena Allah memang jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran. Allah mengatakan, "A'udzubillahi wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah." Kami jadikan di antara kalian apa? Kasih sayang, menghadapi suka duka sama-sama. Kasih sayang ini, mawaddah ini, kasih sayang itu akan kelihatan pada saat pasangan sedang ada masalah. Mawaddah itu kelihatan di situ, gitu kan? Ya maaf, mawaddah ini cinta, warahmah kasih sayang itu rahmah. Kelihatannya pada saat teman pasangan kita lagi masalah. Dia lagi sumpah, dia lagi ada masalah, dia lagi ini, itu disitulah kasih sayangnya kelihatan. Kita pecahin sama-sama, rangkul dia, gitu kan? Jadi seperti itu. Bukan berarti laki-laki kalau merangkul di sini berarti dia rendah, enggak. Bukan juga seorang wanita karena dia benar lalu dia angkat suara depan suaminya, enggak, gitu kan? Jadi kita dahulukan iman dalam masalah ini. Dulu saya sering naik Kopaja atau Metro Mini. Jika tiap kali keneknya enggak memungut ongkosnya, saya jadi lupa bayar ongkos. Asal Kopaja itu berhenti langsung saja saya turun, dan tak lama setelah itu saya baru ingat kalau saya belum bayar ongkos. Dan yang saya tidak ingat lagi Kopaja Metro Mini mana saja yang pernah saya tumpangin itu. Saya takut jika di akhirat nanti para supir dan kenek itu menagih ongkos tersebut. Dalam kasus ini apa yang saya harus lakukan? Pertama, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Anda sengaja. Kalau Anda tidak sengaja, memang kayak tadi kasusnya lupa ya, udah turun gitu kan. Kemudian betul-betul tidak ingat nomor plat mobilnya, tidak ingat Metro Mini yang mana, ya udah gitu kan. Berarti lupa, sedekahkan uang itu. Nah, tidak tahu mau kemana gitu kan. Tapi kalau misalnya Anda turun, terus tiba-tiba terlihat, Allah mudahin kita lihat platnya. Atau mungkin besok kita naik, oh Metro Mini yang sama lagi. Tapi kemarin kan dia lupa, nggak apa-apa misal. Nah, ini nggak boleh, kita harus serahkan kepada orang, itu haknya. Kalau enggak ya memang pasti Anda akan berhadapan sama supir-supir itu gitu kan. Otomatis gitu. Tapi dia tidak minta lagi 2.000 perak atau 5.000 perak hari kiamat, 5.000 pahala gitu kan. Nah, itu bahaya sekali. Bukankah rezeki sudah diatur oleh Allah? Salahkah jika pasangan suami istri memilih jalan untuk membangun usaha sendiri di rumah? Banyak yang menganggap remeh hanya dengan usaha kecil-kecilan kami. Kami tidak bisa mendapatkan rezeki yang banyak seperti orang lain yang bekerja dengan menerima gaji. Walaupun kami sarjana muda, tapi kami tidak ingin kerja dengan orang lain karena akan membatasi waktu ibadah kami kepada Allah. Kami memilih jalan usaha karena kami ingin beribadah kepada Allah dengan bebas tanpa ada batas waktu dan bisa menuntut ilmu dimanapun ada kajian. Apa yang harus kami lakukan? Gini ya, kalau mau hidup tenang, jangan pedulikan perkataan orang. Yaitu saya selalu bahasakan sama istri saya, jangan pedulikan perkataan orang. Jadi setiap kali ada orang datang, kita lagi pakai baju nih, oh baju kamu kayaknya gak bagus tuh, sudah kepikiran. Merasa kayaknya iya bener gak bagus, besok gak dipakai bajunya. Loh, ini baju saya beli, saya suka, ya kan? Oh iya makasih, tapi saya senang loh warnanya. Udah gak apa-apa, selesai kan gitu. Orang bisa berikan tanggapannya terserah dia, tapi jangan itu menjadi prinsip hidup kita. Orang yang sepertinya tidak punya prinsip hidup, dia terganggu nanti, gitu kan? Dia lagi makan bakso, kenapa kok makan bakso? Sini kan yang enak nasi goreng. Ya jawab, saya suka bakso, nggak apa-apa, kan gitu. Punya prinsip, jadi jangan terombang ambing dengan perkataan orang. Kita lagi buka usaha sendiri, ya ini usaha saya. Mau seluruh dunia bilang apa terserah, yang penting Allah Azza wa Jalla ridhahi. Yang penting agama kita ridhahi, nggak usah peduli orang. Kalau ini bahaya ya, sebentar kita multazim, sudah berjenggot, kenapa kok berjenggotan? Wah jelek nanti kelihatan tua. Ya ini sunnah Nabi, jawab, saya senang dengan ini. Jadi biar terjawab apa yang syubhat yang dia lemparkan ya. Dan usahakan apa yang orang bicara pada kita itu jangan didiamin ya. Jangan antum diam ya. Kalau misalnya orang tanya kenapa kamu berjenggot, bukannya kamu kelihatan lebih tua. Jangan senyum aja, enggak jawab. Karena ini sunnah Nabi SAW. Dan saya merasa senang kok. Beda kalau per helainya ini 10 kilo bebannya. Maka ini kan kayak saya berapa ribu kilo ini kan gitu. Jadi itu jadi masalah, tapi kalau enggak kenapa emang? Apa masalahnya ikhwah?
Kenapa kalau berjenggot? Kenapa kalau multazim? Kenapa kalau usaha sendiri? Kenapa kalau menikah dengan orang yang saya pilih soleha? Kenapa kalau kita tinggal kos-kosan ngontrak? Seluruh dunia mau bicara apapun ya ini kemampuan saya, gitu kan? Harus punya prinsip hidup. Masalah makanan, masalah pakaian, masalah apapun selama Allah ridhoi jalani bismillah, nggak usah khawatir. Ya, maka Anda akan selalu tenang. Tapi kalau setiap perkataan orang mau didengar, ini jadi masalah. Dan seringkali saya bahasakan sama istri saya membangun sebuah pilar rumah tangga. Ingat, kalau ada tamu datang, ada kerabat datang, tidak semua kerabat saya pun sudah paham agama. Ada yang datang kadang-kadang mungkin nanggapin dapur, mungkin nanggapin ini, mungkin nanggapin itu. Iya aja. Ya udah terima kasih mas. Atau jelasin, kenapa ya kamu pakai sendok begini? Iya karena suami saya yang beli. Nggak apa-apa, gitu kan? Dan saya senang kok dengan itu. Berikan jawaban apa adanya, gitu kan? Oh kalau di rumah saya pakai yang begini. Oh ya alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kita berikan jawaban. Jadi kita jangan diam. Memang berikan jawaban tapi yang benar, gitu kan? Jadi punya prinsip. Saya bilang sama istri saya, kalau seandainya kamu dengar apa yang orang bilang, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia hidup dengan rumah tangganya, dia hidup, kamu terpengaruh terus dengan apa yang diucapin sama dia, ngacoin kehidupan rumah tangga, ngapain dengan orang berkata apa yang diucapkan, padahal dia cuma berkata sama kamu 15 menit, setengah jam, lalu kamu pulang. Lalu dia pulang, dia ngacoin kehidupan kamu seminggu atau sebulan, ngapain? Untuk apa terpengaruh dengan perkataan orang? Gitu kan? Media mau berbicara apapun, berita apapun, gak usah terpengaruh dalam pribadi kita, untuk apa? Selama ada maslahatnya kita ambil, tidak ada maslahatnya ditolak, kita punya hak kok itu. Ya, kita punya hak dalam masalah seperti itu. Ustadz, jika jam 3 sore mau dibius, ada perawatan di opname, jika bebas, jika apa ini, kebablasan sampai maghrib, sholat asarnya bagaimana? Dijamak dulu dengan duhur. Ya, salah satu waktu atau salah satu keadaan yang boleh dijamak tanpa qasar ya, jamak saja. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat adalah keadaan-keadaan darurat. Orang yang mau operasi, khawatir jadi gempa, gitu kan, longsor, nanti khawatir nanti nggak bisa sholat, itu boleh dijamak dalam keadaan darurat, gitu kan. Jadi daripada kehilangan asar maka masih boleh dijamak, tapi tidak qasar di sini. Bolehkah seseorang masih gadis bepergian bersama temannya yang sudah menikah sehingga menjadikan larangan safar gugur karena bersama teman yang sudah memiliki suami? Benarkah pendapat dia bahwa larangan itu gugur karena bermahram pada suami temannya? Nggak benar, gitu kan? Nggak benar kalau emang anda berpegang pada pendapat, ya pendapat apa namanya, orang yang pendapat pertama kan mengatakan tidak boleh wanita safar sehari semalam tanpa mahram. Sudah pernah saya jelaskan masalah ini ya. Maka berarti tidak boleh, karena suami teman itu bukan mahram, gitu kan? Kecuali kalau anda nikah ya lain. Jadi kalau enggak maka bukan mahram, sama saja. Tapi kalau ada pendapat lain yang mengatakan wanita selama sehari semalam safar, gitu kan, tanpa mahram ini memang diambil lafadznya sehari semalam dan di bawah 24 jam dia safar berarti tidak butuh mahram, maka ini ada pendapat yang membolehkan masalah itu. Jadi diikutin yang mana yang lebih mudah gitu. Bila di daerah tempat tinggal tidak ada sekolah TK yang memisahkan anak perempuan dan laki-laki, bolehkah sekolah di sekolah biasa? Boleh saja, dan tuntun anak anda tentang mana boleh mana tidak boleh, dituntun supaya memang mereka faham masalah itu. Anak-anak sedang dalam masa ingin berekreasi sedangkan saya janda tidak punya teman safar, bagaimana solusinya? Rekreasi di sekitar situ saja ya, di sekitar rumah. Ada satu hal yang saya lihat ikhwah dan akhwat masih belum terapkan ya. Jadi teman-teman ini masih belum menanamkan di dalam jiwa anak-anak itu mencintai majelis ilmu, mencintai mengunjungi pesantren. Selalu pikirannya kalau liburan itu harus kolam renang, gitu kan, harus mall, gitu kan. Padahal sebenarnya coba cintakan kepada mereka majelis ilmu. Kenapa sih kalau ada majelis ilmu? Coba dari kecil diajak itu, biasakan. Lagi liburan nanti kita hadir di majelisnya ustadz ini ya, nanti ustadz ini ya, coba itu. Gitu kan? Atau mungkin kalaupun ada rezeki umroh misalnya, atau mungkin mendatangi sebuah pesantren melihat apa perkembangan atau perkebunan, pertanian, banyak kan yang bermanfaat ya, yang tidak berbau kemaksiatan. Yang jadi masalah kadang-kadang seperti yang ditanyakan oleh ibu kita ini, kalau kita pikirannya harus ke orang-orang umumnya gitu kan, ke kolam renang akhirnya melihat auratnya orang lain, itu haram, nggak boleh memang gitu kan, memang nggak boleh, jangan. Ya tidak harus kok, tidak harus mengajak anak-anak kita rekreasi ke tempat-tempat seperti ini. Coba ke tempat-tempat yang bermanfaat. Coba saran saya, coba diterapkan tadi. Ajak cintakan buat mereka majelis ilmu gitu kan. Saya memang tidak setiap saat ya, tapi kebanyakan waktu kalau saya lagi lowong, anak-anak saya tidak capek pulang sekolah, saya ajak ke majelis ilmu biar mereka dengar gitu kan. Kadang-kadang subhanallah saya pulang dari taklim nih, naik di mobil anak saya bilang,
tadi Abati bahas masalah itu ya. Aku udah pernah dengar loh di pengajian masjid ini, gitu kan. Waktu dulu disampaikan, ya paling tidak ilmu yang saya sampaikan dia juga tahu, gitu kan. Dia juga dengar. Jadi biarin dia mencintai majelis ilmu. Itu yang paling penting ya. Bagaimana membuat mereka mencintai majelis ilmu sebagaimana Anda sekarang di umur sekarang cinta majelis ilmu, buat mereka cinta dari kecil. Itu sangat bagus. Biarin mereka programin pada saat mereka SMP, mereka SMA itu sibuk dengan masjid ini, ke masjid ini, ke masjid ini. Mereka banyak sekarang bebas ini karena belum pernah tahu kenikmatan hadir di majelis ilmu tuh. Tapi kalau dari kecil dibiasakan, nanti kita tidak programin pun dia pulang SMA ajak teman-temannya pada ke masjid hadir majelis taklim ustadz mana, ikut tahfidz mana, kita buatin program gitu kan. Itu bermula daripada masalah rekreasi ya. Ustadz, teman saya mengatakan sudah 2 kali bermimpi melihat cahaya yang menurut dia adalah Rasulullah. Apakah ini benar ataukah gangguan syaitan atau jin, dan teman saya tersebut harus bagaimana? Setahu saya, Allahu alam, ulama lebih cenderung mengatakan kalau melihat Nabi SAW maka dia akan melihat seperti yang digambarkan, memang fisik Nabi SAW. Kalau hanya cahaya, mendengarkan suara, itu lebih cenderung ulama mengatakan tidak masuk dalam melihat Nabi SAW. Oh, ini tadi yang saya tidak bisa baca ya, jadi saya keluarkan saja. Apa saja halangan atau udzur yang membolehkan kita untuk menunda waktu sholat? Apakah kegiatan dunia seperti rapat, mengajar ilmu dunia, menuntut ilmu dunia boleh dan dapat membolehkan kita menunda menjawab azan? Ya, kalau pendapat Imam Ahmad tidak boleh secara mutlak, harus langsung. Dan saya terus terang kesempatan ini juga saya sampaikan, saya sangat kagum. Semoga Allah menjaga beliau dengan Salman bin Abdul Aziz, Raja Saudi sekarang, yang luar biasa gitu. Lagi didatangi oleh Barack Obama, kemudian terdengar azan asar, dia langsung sampaikan kepada protokolnya, berhentiin, saya mau sholat asar, pamit sama Obama, dia pergi sholat asar. Kemudian Islam yang luar biasa, gitu kan. Akhirnya orang-orang muslim pun menghormati. Subhanallah, tidak ada kisah raja muslim yang menghormati agamanya kecuali musuh-musuhnya akan menghormati dia. Sudah begitu, gitu kan. Coba lagi meeting, lagi apa, Allah memberi rezeki, berhentiin, saya mau sholat, maaf, tinggalin, gitu kan. Muliakan diri anda dengan ibadah kepada Allah SWT. Jadi jangan tinggalkan hanya karena urusan duniawi. Ya, insya Allah. Sekarang begini saya tanya, saya kasih solusi. Anda kalau lagi ngajar di sekolah umum SD, SMP, gitu kan. Tadi kan Anda tanya, kalau sholat bisa nggak ditunda? Saya tanya, kalau Anda kebelet kencing, lanjutin ngajar atau kamar mandi dulu? Hah? Jujur jawab. Ini sudah mau kencing, gitu kan? Kebelet kencing, ngajar, lanjutin ngajar dalam kondisi gemetaran, gitu kan? Atau Anda berhenti kamar mandi? Kenapa Anda berhenti? Karena kita menganggap kencing itu penting. Itu kan masalahnya, ya kan? Karena kita menganggap kalau nggak kencing saya nggak bisa nih. Coba larikan itu ke sholat. Kalau nggak sholat saya nggak bisa. Maaf ya murid-murid, saya mau sholat dulu, pamit. Atau ayo ikut sama saya satu kelas ke musola yuk. Termasuk program sholat, ngajar saya ini sholat berjamaah asar di masjid atau duhur di masjid. Itu luar biasa. Ajak mereka ke masjid. Rame-rame sholat 15 menit gak apa-apa di akhir materi kita untuk sholat. Itu kan luar biasa. Pernah gak Anda berpikir begitu? Masa kalau kencing bisa, sholat gak bisa? Jadi harus dianggap penting memang, karena itu adalah tiang agama, gitu kan. Ustadz minta dijelaskan tentang umat muslim jika ikut suatu golongan, misal HTI, PKS dan lain-lain. Bagaimana jika ada yang menginginkan kita untuk ikut golongannya? Ya, kalau saran saya, Anda lihat positifnya. Kalau positif Anda ambil, yang kalau negatif Anda tinggalkan. Itu kan, kalau secara khusus harus terlibat di situ, Allahu alam. Kalau saran saya, Anda tanya saran saya lebih baik tidak usah fokus kepada instansi seperti itu, lembaga seperti ini, tapi tetap memberikan dukungan kalau positif, gitu loh. Apakah seseorang yang tidak ikut suatu golongan akan ada dosa? Bagaimana baiknya seorang muslim bersikap sesuai dengan Rasulullah perintahkan? Tidak berdosa, ya. Anda tidak berdosa selama Anda masih punya pilihan. Yang berdosa itu kalau Anda dipanggil dalam hukum Allah. Misal, ayo sholat yuk, sudah azan, kita nggak mau sholat. Nah itu lain, berdosa, gitu kan. Tapi kalau masih pilihan manusia, ya opsi, bisa begini, bisa begitu, dua-duanya adalah boleh dibolehkan dalam agama, maka tidak ada masalah. Ya, sebaiknya kita pilih atau berikan opsi pilihan mana yang termudah buat kita, Allahu alam. Mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf teman-teman yang belum sempat dibaca pertanyaannya karena sudah jam 9 lewat. Mudah-mudahan saja Allah SWT berkahi majelis kita dan Allah mudahkan juga kita bertemu lagi di pekan akan datang. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.